udah aku record jadi aman aja nih nanti kalau misal N8N gratis nih Kak. Nah, jadi untuk N8N dia tuh ada dua cara Kak untuk kita pakai Kak. Yang pertama itu kita bisa pakai yang namanya self hosting, yang kedua kita bisa pakai yang namanya layanan hosting. Nah, kalau yang kita self hosting dia itu gratis Kak. Dan nanti setelah mentoringnya ini nanti aku akan ajarin Kakak untuk cara self hostingnya gitu, untuk gratisannya. Nah, kalau yang untuk sekarang ini aku akan praktekin dulu untuk yang pakai layanan hosting gitu. Kenapa aku praktekin yang pakai layanan hosting? Biar kelihatan lebih sederhana dan kalian bisa lihat dulu gitu untuk prosesnya seperti apa gitu. Bedanya gratis apa yang berbayar apa Kak? Untuk bedanya sebenarnya nggak ada bedanya. Bedanya itu cuma server yang kita pakai. Kalau kita pakai self hosting itu kita pakai server lokal. Tapi kalau kita pakai layanan hosting, kita pakai server si hostingannya itu gitu. Belum ada suaranya ya? Ini udah ada suaranya Kak. Ini Kak Adiren ini udah ada suaranya nih. Kakak coba buka dulu pengaturan di voice-nya kayaknya tuh di bagian audio. Ini aku coba. Ada suaranya Kak. Iya, ini ada, ada suaranya kok Kak. Kak Adireni. Coba setting di bagian audionya dulu. Oke, itu. Nah, jadi nanti untuk yang berbayar sama gratis itu tuh fiturnya sama aja itu. Itu fiturnya sama aja. Yang bedain bayar atau enggak itu cuma server gitu. Jadi aman aja Kak Bayu. Oke. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita lanjut. Nah, jadi sekarang nih kita kan mau pakai yang AI automation. Nah, AI automation itu kita bisa pakai beberapa platform. Contohnya apa? Contohnya kayak N8N. Jadi N8N itu adalah platform untuk kita bisa membuat berbagai macam automation gitu. Jadi itu namanya N8N. Nah, dan juga keuntungan dari N8N ini apa sih? Nah, keuntungannya itu kita nggak perlu ngoding gitu. Kita nggak perlu coding kayak rumit-rumit lagi gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya semakin maju zaman ya, semakin maju zaman harusnya kan dia jadi lebih mudah gitu. Nah, sama dengan N8N gitu. Walaupun kelihatannya kita itu kayak agak rumit tuh, dimana kita kan sambungin AI-nya untuk buat automation kan kelihatannya rumit tuh. Tapi sebenarnya nggak rumit karena seperti yang tadi aku udah bilang tuh. Jadi kita kan semakin maju zaman harusnya semakin mudah gitu. Nah, itulah yang diterapin sama N8N. Sehingga kita kalau misal nggak punya pengalaman ngoding, nggak punya kayak pengalaman programming, itu tetap bisa tuh untuk melakukan automationnya. Karena untuk sistemnya ini kita tuh cuma kayak drag and drop kode. Jadi kita tinggal sambung-sambungin antar kodenya aja gitu. Sesuai dengan alur yang mau kita buat gitu. Oke, oke itu saya pakai HP ini. Iya, iya. Gitu, Kak Adireni. Oh, oke. Nah, jadi di N8N ini kita juga bisa tuh hubungin dia dengan berbagai macam aplikasi. Misal kita mau sambungin berbagai macam aplikasi apa nih? Misal WhatsApp, Gmail, Google Sheet, Excel, habis itu kayak payment gateway, misal PayPal dan lain sebagainya itu bisa banget. Jadi nanti kita kalau mau bikin automation itu tuh kita tinggal cari dulu tuh kita mau sambungin dia kemana dulu nih. Kita mau bikin automation apa dan kemudian nanti aplikasi yang mau kita sambungin apa gitu. Karena ini bisa kita sambungin dengan berbagai macam aplikasi. Dan juga kalau misal kita mau sambungin dia misal ke website juga itu juga bisa. Nah caranya gimana? Kalau kita mau sambungin ke website kita bisa pakai webhook. Kalau enggak kita pakai HTTP request gitu. Nah nanti untuk lebih lanjutnya nanti aku akan masuk. Nah oke kita lanjut dulu nih. Oke. Di dunia kerja automation dibutuhin banget nggak loker gitu suka atau nggak? Wih, suka banget, suka banget. Banyak banget, banyak banget. Jadi buat Kak Bayu, ini kan karena ini kan dunia kerjanya ini kan sekarang lagi berubah tuh Kak. Dari misalnya manual, sekarang kan jadi automation tuh. Jadi kalau Kak Bayu misalnya lihat eh, perkembangan sekarang nih itu kan manusia-manusia sekarang itu kan sekarang lagi pada belajar kayak automation tuh. Kalau misalnya 2 tahun yang lalu kita kan baru tahu tuh kayak GPT, Gemini, habis itu kayak large language model lainnya. Nah, sekarang kalau misalnya selain large language model apa lanjutannya? Nah, lanjutannya adalah automation gitu. Jadi untuk locker automation kayak gini ini tuh diperluin banget. Dan juga kalau misalnya kakak lihat nih, Kak Bayu nih, misalnya kok kalau misalnya kok senyap gitu, kok misalnya kok sepi gitu. Nah, sebenarnya itu sepinya itu bukan karena nggak ada locker, tapi karena kita baru aja mulai gitu. Karena perkembangannya baru aja dimulai untuk automation gitu. Jadi yang automation ini dia tuh bakal benar-benar meledak atau berkembang banget itu sekitar 3 sampai 5 tahun lagi. Jadi ibarat kita tuh curi start dulu gitu, kayak kita bangun kayak portofolio dan lain sebagainya gitu. Karena automation kayak gini akan sangat diperlukan di zaman sekarang gitu. Kayak gitu Kak Bayu. Jadi untuk locker tuh sekarang ada banyak banget gitu. Sekarang banyak banget locker yang buka kayak untuk automation kayak di perusahaan-perusahaan itu ada divisi gitu. Untuk kayak
nawarin untuk automation karena perusahaan sendiri itu sangat suka gitu dengan automation. Jadi tentu aja untuk locker itu banyak banget. Kayak gitu Kak Bayu. Jadi aman banget Kak Bayu. Oke, lanjut yes. Nah, jadi untuk N8N ini implementasi di kehidupan kita tuh apa aja sih? Nah, untuk implementasinya itu banyak tuh. Kayak misal nih, contoh paling sederhana kayak kita kirim pesan otomatis tuh. Jadi si AI-nya aja tuh kayak misal ngirim pesan otomatisnya tuh si AI-nya misal kayak ngirim reminder dari Google Calendar ataupun ngirim notifikasi. Nah, itu nanti yang ngejalanin AI semuanya gitu. Terus misal kita ngesimpan data otomatis Google Sheet itu juga bisa. Kemudian kalau misal kita sinkronisasi juga tuh, sinkronisasi antar aplikasi dari misal mana, dari misal form ke database ke email, nah itu juga bisa gitu. Sehingga cocok banget tuh untuk bisnis, kerjaan kantor atau personal. Oke, next. Nah, sekarang apa sih itu workflow? Nah, workflow itu singkatnya itu adalah sebuah alur kerja otomatis yang bisa langkah-langkah. Nah, jadi kalau kita bisa lihat nih di mouseko ini, jadi keseluruhan dari warna putih sama biru ini itu namanya workflow tuh. Jadi workflow itu ibarat kayak kanvas yang berisi notes-notes dari automationnya gitu. Jadi kalau kita lihat nih keseluruhan dari kotak putih ini itu adalah workflow. Terus kalau kita lihat yang kotak-kotak ini yang kayak flowchart itu namanya notes gitu. Jadi notes-nya inilah yang untuk kita bisa otomisasiin gitu. Di mana masing-masing notes-nya ini kita sambungin dia dengan kabel gitu. Jadi dia sambungin dengan kabel. Jadi kita nanti kalau mau bikin automation, kita sesuaiin aja tuh kayak misal notes sebelumnya dengan notes selanjutnya gitu biar saling connect gitu. Jadi setiap langkahnya itu dikerjakan oleh NOS. Jadi yang kotak-kotaknya ini adalah NOS. Kemudian untuk kita memulai sebuah workflow itu tuh kita mulai dari sebuah trigger. Kenapa kita butuh trigger? Karena trigger itu tujuannya sendiri biar si AI itu tahu kapan dia akan digunakan gitu. Karena itulah fungsi trigger gitu. Jadi biar automationnya jalan, pertama-tama kita perlu yang namanya trigger dulu. Biar nanti ketika ke trigger nih, AI-nya tahu tuh, oh sekarang aku lagi digunain nih. Jadinya dia bakal langsung ngeproses tuh untuk otomisasinya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia. Jadi ini ada trigger dan mods. Nah, trigger itu apa? Itu pemicu. Contohnya apa? Contoh kayak saat ada chat WhatsApp masuk, saat ada email baru, atau saat ada data baru di Google Sheet gitu. Dan juga kalau notes itu adalah setiap tindakan setelah trigger. Jadi setelah kita pasang trigger nih, biar si AI-nya tahu, oh sekarang aku lagi dipakai nih. Nah, langkah selanjutnya dia bakal ngeproses untuk bagian notes atau langkah kerjanya. Nah, di bagian notes-nya itulah untuk kita atur automation-nya tuh, untuk kita atur alur AI-nya gitu, untuk kita mau buat automation seperti apa, bagaimana, dan seperti apa gitu. Jadi notes itu adalah setiap tindakan setelah trigger, contohnya kirim balasan otomatis, simpan data ke database, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, jadi untuk sekarang kita akan membuat AI untuk customer service dulu nih. Kenapa kita bikin AI customer service? Karena itu lebih mudah untuk kita cerna tuh, untuk kita pahamin gitu. Karena itu langsung aja nih kita ke prakteknya. Oke, untuk kita ke prakteknya, kita tinggal ke bagian sini, sini, sini. Kita tinggal ke bagian, oh ini untuk panduannya, kemudian kita coba tambahin edge dulu. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk langkah pertama, kita karena kan tadi aku udah bilang tadi aku akan pakai layanan hosting dulu nih. Jadi karena pakai layanan hosting, nah jadi untuk layanan hostingnya contohnya adalah Sumopod nih. Jadi kita langsung aja pergi ke Sumopod. Jadi ini Sumopod adalah layanan hosting tuh untuk kita bisa masuk ke N8N-nya. Nah ini kita tinggal masuk aja ke Sumopod. Terus di sini kita tinggal ke dashboard karena tadi aku udah login jadi kurang lebih tampilan dashboardnya seperti ini gitu. Nah, ini kita ke service. Jadi karena pakai layanan hosting, jadi dia memang berbayar sih karena kita pakai layanan hosting, tapi tenang aja. Nanti kalau kalian mau yang gratis, nanti ya setelah selesai mentoring, aku akan kasih tutorialnya bagaimana cara kita self hosting atau kita pakai yang gratis gitu. Nah, karena kebetulan ini kita pakai yang layanan hosting, jadi untuk yang layanan layanan hosting ini untuk bayarnya itu dia per bulan juga. Dia bayarnya per bulan, tapi tenang aja karena walaupun dia bayarnya per bulan, kita itu bisa misal kita mau start dari mana? Misal kita mau start dari 15.000 itu juga bisa tuh. Misal kalian mau ngetes, misal kalau kalian mau pakai layanan hosting tuh. Jadi aku rekomendasiin nih di Sumopod gitu. Karena ini bagus dan juga murah. Kita bisa start dari 15.000 dan juga kalau ada yang nanya nih, ini fiturnya apa aja yang kebuka? Nah,
Sebenarnya kalau yang perbedaan antara harga itu fiturnya sama, cuma bedanya cuma storage-nya aja gitu. Storage-nya aja untuk nampung datanya, tapi kurang lebih fiturnya tuh sama aja. Jadi kalau kalian misal mau pakai layanan hosting, bisa tuh coba-coba dulu yang harganya 15. Oke, nah langkah selanjutnya nih di bagian N8N, kita tinggal klik aja nih manage di bagian kanan. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini nih. Nanti dia bakal muncul kayak admin console. Jadi ini tempat kita untuk buka N8N-nya. Nah, kita tinggal pencet aja nih open nih di bagian kanan. Ini ada tulisan open, kita pencet. Nanti dia bakal langsung ngeproses ke N8N. Nah, ini dia udah ngeproses kayak gini. Dan kebetulan ini yang di bagian sini nih adalah berbagai macam workflow yang udah aku buat nih. Jadi kalau kita mau buat workflow baru, kita tinggal pencet aja di bagian kanan atas ada tulisan create workflow, kita tinggal pencet. Nah, nanti dia bakal muncul tampilan kosong seperti ini nih. Jadi ini adalah tempat untuk kita membuat sebuah automationnya. Inilah yang dinamakan workflow nih, yang kanvas hitam nih. Ini namanya workflow. Terus yang di bagian tengah, ini add first step. Jadi ini untuk kita nambahin notes gitu. Nah, untuk nambahin notes-nya bagaimana? Untuk nambahin notes-nya, kita bisa lihat di bagian kanan. Di bagian kanan agak atas nih, yang ada kayak tombol plus, pencarian, file, dan lain sebagainya. Nah, ini kita tinggal pencet aja nih tombol plus untuk nambahin notes. Kemudian, karena untuk kita bisa buat automationnya, kita pertama-tama perlu trigger, maka kita harus pasang dulu tuh triggernya tuh. Nah, kalau kita lihat di bagian kanan, kita bisa pakai berbagai macam trigger. Kita mau pakai trigger manual, atau pakai trigger kayak event, ataupun trigger kayak schedule, dan lain sebagainya, itu bisa banget. Jadi nih, misal kalian mau bikin automation kayak contoh automation kayak affiliate. Nah, nanti kalian bisa tuh kayak misalnya bikin triggernya tuh berupa jadwal gitu. Atau automation kayak posting Facebook. Itu bisa tuh kalian nanti untuk schedule-nya itu kalian pakai trigger dari waktu aja gitu. Kayak misalnya jam 1 upload tuh. Jadi kita pakai yang schedule trigger itu bisa banget gitu. Nah, karena kebetulan kalau yang sekarang ini kita pakai yang WhatsApp, maka aku akan pakai trigger yang WhatsApp nih. Nah, untuk yang trigger WhatsApp-nya ini kita tulis namanya Waha. Nah, jadi Waha ini adalah trigger untuk WhatsApp-nya. Dan juga dia nggak cuma trigger, tapi dia juga ada notes-notes-nya nih. Jadi kalau kita pencet yang Waha ini, dia juga ada banyak notes-nya. Jadi ini notes-nya ini khusus yang WhatsApp gitu. Jadi ini khusus yang WhatsApp untuk yang Waha. Nah, karena kita awalnya trigger, kita tinggal pencet aja nih Waha trigger. Nah, kita pencet. Lalu kita tinggal pencet add to workflow. Nah, nanti ketika dia add to workflow seperti ini, dia bakal muncul kayak tampilan ini nih, kayak ada parameter, setting, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak usah terlalu dipikirin karena yang kita perlu cuma di bagian yang webhook URL ini aja nih. Kita tinggal pencet aja webhook URL. Nanti dia bakal ada dua URL. Pertama URL test URL, kemudian production URL. Izin Min, saya out dulu, belum bisa gabung lebih lanjut. Oke, siap-siap. Abang Bodrohub, aman aja. Nanti aku kasih rekamannya. Aman-aman Abang Badrul. Oke, lanjut dulu. Nah, jadi ini ada tes URL sama production URL nih. Jadi untuk kita sambungin bagaimana? Nah, untuk cara sambunginnya, kita tinggal balik aja nih. Kita tinggal balik aja ke tampilan mentoring. Kita kemudian akan masuk ke wahanya. Nah, jadi Waha itu apa? Jadi Waha itu tuh adalah sebuah layanan juga untuk kita bisa konekin dia ke WhatsApp gitu. Jadi untuk kita konekin ke WhatsApp, dia pakai Waha. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal klik manage aja di bagian Wahanya, kemudian nanti dia bakal muncul beberapa informasi, kayak admin console, API documentation, kemudian API key, username, kemudian kayak password, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung masuk aja tuh ke bagian admin console. Kita tinggal open aja nih untuk kita login. Nah, nanti dia bakal masuk ke dashboard gitu. Dia bakal masuk ke dashboard. Nah, jadi ini kurang lebih adalah tampilan dashboardnya. Aku akan jelasin dulu nih tampilan dashboardnya ini macam-macam fungsinya apa aja. Jadi yang pertama ini yang bagian workers. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk kita konekin antara N8N dengan wahanya. Untuk kita konekin antara N8N dengan wahanya. Dimana kalau misalnya nih, kalau ini kan aku udah tersambung nih. Nah, kalau misalnya kita belum kesambung, caranya itu adalah kita pencet connect di sini. Nah, nanti dia bakal ada kayak name, habis itu API URL, dan API key. Nah, untuk namanya kita bebas. Kita mau namain apa bebas. Misal mentoring ataupun yang lainnya itu bebas. Kemudian kalau yang API URL dan API key itu tenang aja. Untuk kita dapat ini, kita tinggal cari di bagian mentoring tadi. Kita tinggal cari yang ada tulisan API key sama API documentation tuh.
Jadi udah sesuai tuh API key, API URL. Nah, jadi API URL itu adalah API documentation gitu. Jadi kita tinggal copy aja. Kita tinggal copy, ini ada tulisan kotak nih, kita tinggal pencet. Habis itu kita tinggal copy aja di API URL. Dan API key-nya juga kita tinggal copy aja juga gitu. Kita tinggal copy juga di bagian API key-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita tinggal connect gitu. Karena kebetulan aku udah connect, jadi aku nggak perlu connectin lagi. Nah, terus yang di bagian session bawahnya ini apa? Nah, jadi yang di bagian session bawah ini adalah tempat untuk kita konekin dia ke WhatsApp-nya gitu. Jadi kalau kita lihat nih, ini terhubung karena ini pakai akun utama, jadi di sini nih ada berbagai nomor telepon, beberapa nomor telepon nih. Jadi kalau misal ada yang tanya nih, ini misal nomor teleponnya bisa berapa banyak nih dalam satu waha misalnya. Nah, ini bisa banyak banget. Kita bisa nampung banyak banget nomor yang berbeda-beda gitu. Jadi misal kita mau bikin kayak automation yang WhatsApp tapi skalanya besar misalnya. Nah, ini kita bisa nampung banyak tuh. Jadi kita nggak perlu kayak beli beli servernya lagi ataupun lain sebagainya. Kita cukup beli sekali aja tuh kayak server WhatsApp wahanya. Nah, nanti untuk nomor teleponnya kita bisa pakai tempat tuh, kita bisa pakai berbagai macam tempat di sini tuh untuk nomor teleponnya gitu. Nah, untuk kita konekin ke nomor teleponnya bagaimana? Nah, untuk konekinnya kalau kita lihat di bagian session ini, di bagian session ini ada tulisan start new nih. Kita tinggal pencet aja nih start new. Kita tinggal pencet, nanti dia bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, tenang aja. Kita cukup fokus ke bagian nama dan juga kita cukup fokus ke bagian webhook nih. Karena yang akan kita pakai untuk sambungin cuma dua hal itu doang. Untuk yang chat, proxy, dan lain sebagainya itu kita tidak perlu fokusin gitu. Nah, untuk yang nama juga bebas nih. Kebetulan untuk namanya aku akan pakai mentoring 17 Mei aja biar mudah. Kemudian untuk webhook, nah untuk webhook ini fungsinya apa? Fungsinya untuk kita konekin ke N8N-nya tadi nih. Nah ini kalau kita lihat ini kan ada tes URL sama production URL nih. Ini ada tes URL sama production URL. Nah ini fungsinya untuk kita konekin gitu. Untuk konekinnya kita tinggal pencet aja nih plus webhook di bagian kanannya sini nih. Kita tinggal pencet aja plus webhook. Nanti dia bakal muncul kayak gini. Ada URL, event, retrace, delay, dan lain sebagainya. Nah, karena kan tadi ada dua URL, maka kita tinggal pencet sekali lagi nih, plus webhook lagi. Kita pencet sekali lagi. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini nih. Dia bakal muncul dua webhook. Yang webhook pertama sama webhook kedua. Jadi kita akan urus nih sekarang untuk yang webhook pertama. Kita bisa pencet nih untuk yang URL, terus kita bisa hapus. Oke. Halo Bang, maaf baru bisa join. Oke, aman aja Abang Abdi. Ini juga masih awal nih, masih awal. Jadi belum ketinggalan jauh Abang Abdi. Jadi kita di sini lagi setting untuk konekin ke dashboard wahanya nih. Untuk kita konekin ke nomor WhatsApp gitu. Nah, ini URL kita tinggal hapus dulu semuanya. Karena nanti kita sambungin ke N8N-nya nih. Nah, ini kita tinggal pilih dulu nih. Kita pilih yang tes URL. Kemudian kita tinggal copy. Copy-nya gimana? Copy-nya tinggal kita pencet aja. Kita tinggal pencet aja nih untuk kopinya. Kemudian kita tinggal arahin ke dashboard Waha lagi. Lalu kita tinggal paste di bagian URL. Seperti itu. Itu per bulan berapa? Kalau per bulan nih, kalau yang layanan hosting nih, Abang Bayu nih, kalau yang per bulan itu bisa bervariasi tuh. Kalau misal kita mau pakai layanan hosting Abang Bayu. Nah, jadi nih kalau aku kasih lihat nih Abang Bayu nih. Nih, kita coba search kategori N8N. Nah, jadi untuk per bulan dia 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 opsional bisa 15.000, bisa 30.000 gitu. Dan juga untuk fiturnya dia kebuka semuanya ya, dia kebuka semuanya. Jadi nggak ada perbedaan antara yang murah sama yang mahal. Yang bedain cuma storage-nya aja, cuma data yang bisa ditampungnya aja gitu. Tapi untuk fitur dia tetap kebuka semua gitu. Abang terbiasa yang mana? Kalau aku terbiasa yang pakai ini FFmpeg include nih. Aku terbiasa yang pakai FFmpeg include yang 30.000. Tapi kalau misal mau coba-coba bisa pakai yang N8 normal juga kayak gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, tadi udah kita copy linknya, kita selanjutnya tinggal pilih nih untuk yang event. Nah, untuk yang event kita tinggal pencet, lalu, nah jadi untuk yang event ini kan dia ada beberapa tuh. Dia ada kayak session status, message, message any, message reaction, message ask, message waiting dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal pilih yang message aja. Kenapa kita pilih message? Karena kita kan mau buat AI automation untuk customer service nih, di mana customer service tugasnya itu kan ngechat, tugasnya mengirimkan pesan. Jadi kita nggak perlu yang namanya session status gitu, karena kita fungsinya cuma untuk mengirim pesan aja. Untuk adminnya mengirim pesan, membantu customer. Jadi kita tinggal silang aja nih untuk yang session status atau kita
matiin centangnya. Terus kita bisa pencet lagi nih untuk yang tabel ini. Terus yang untuk yang retry itu kita bisa pilih 4 aja. Lalu yang untuk delay kita pilih 2 detik. Nah, untuk yang delay ini maksudnya apa? Untuk yang delay itu maksudnya itu agar dalam setiap prosesnya dia ngedelay 2 detik gitu. Dia bakal ngedelay 2 detik. Lalu yang untuk yang retry attempts itu maksudnya itu kurang lebih itu kayak proses dari si AI-nya itu. Dia untuk proses AI-nya itu, untuk proses AI-nya kayak misalnya nih, kita kan buat AI untuk customer service, maka prosesnya ada berapa? Prosesnya ada 4. Yang pertama, AI-nya dapat jawaban dulu nih. Misal AI-nya kan sebagai admin nih. Jadi AI-nya yang pertama nih, AI-nya dapat jawaban dari customer. Lalu AI-nya itu bakal ngeproses dulu untuk jawaban customer. Nah, itu kedua. Kemudian untuk yang ketiga, AI-nya bakal ngebuat ngebuat kalimat atau ngebuat jawaban untuk customer. Nah, itu ketiga tuh. Lalu yang keempat, yang terakhir, itu si AI-nya ngirim ke customer gitu jawabannya. Karena itu untuk yang attempts itu 4 gitu. Jadi cara sederhananya kayak gitu. Jadi attempts-nya 4 karena berisi 4 tahapan di mana untuk delay-nya itu adalah per tahapannya itu delay-nya 2 kayak gitu. Nah, oke lanjut ke webhook kedua nih. Nah, webhook kedua kita tinggal balik ke N8N-nya lagi. Lalu ini ada production URL, kita tinggal copy lagi nih. Kita sekarang copy production URL. Kemudian kita tinggal pencet, lalu kita tinggal hapus dulu, kemudian kita tinggal paste aja nih. Jadi untuk URL-nya nih beda ya. Yang satunya ini dari test URL, satunya lagi dari production URL. Nah, untuk yang event sama nih. Event kita tinggal samain, kita tinggal pilih message. Kemudian untuk yang retrieve times kita juga pilih 4. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung pencet create aja nih. Kita bisa langsung pencet create aja. Kenapa kita pencet create? Biar nanti kita tinggal link device aja gitu. Nah, ini kita tinggal create. Kemudian di bagian kolom pencarian kita tinggal cari mentoring 17 Mei. Nah, ini dia udah ketemu nih. Nah, kalau udah gini, kalau kita lihat nih di bagian kanan ya, di bagian kanan nih sesuai yang mouseku ini. Nah, ini nih ada berbagai macam opsi juga kayak configuration, apps, start, uh, restart, stop, delete, logout dan lain sebagainya. Nah, karena kita kan belum sambungin nih, jadi kita tinggal pilih aja nih start. Jadi untuk nyambunginnya nanti dia bakal nyambungin via link device gitu. Jadi nanti kayak kita scan QR ke WhatsApp web gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan juga tenang aja, karena ini tuh aman, karena ini resmi, jadinya dia aman gitu. Jadi misal ada yang tanya, ini aman nggak? Ini aman, karena aku udah pakai juga nih yang kayak gini nih, aku udah pakai yang seperti ini setahun lebih dan dia aman-aman aja gitu, karena ini resmi. Nah, ini aku udah konekin, aku lagi konekin lewat scan QR code. Kita tinggal tunggu sebentar aja. Nah, ini dia nih, udah working nih. Jadi kalau udah working, dia tuh nanti tulisannya tuh bakal hijau tuh. Dia bakal hijau kayak gini nih, tulisannya working tuh di bagian atas. Artinya dia udah ke-connect tuh sama nomor WhatsApp kita. Oke, kita jawabin dulu yang nanya lagi. Ah, login dari sana berarti ya? Iya, iya Kak Bayu. Jadi kita loginnya via Sumopod. Jadi itu layanan hostingnya. Kalau opsi yang gratis apakah ada? Ada. Jadi kalau opsi yang gratis nanti kita lewatnya self hosting Kak Muhammad Abdi. Nah, untuk yang cara gratisnya, untuk opsi yang gratis nanti tutorialnya itu aku akan kasih setelah selesai mentoring. Jadi aman banget buat Kak Muhammad Abdi. Kalau kakaknya mau yang gratisan nanti aku kasih tutorialnya. Kak, ada rekaman YouTube-nya. Ini tadi saya tidak bisa ikut dari awal karena masalah audio. Oh, tenang aja Kak Adir ini. Ada. Jadi nanti ada rekamannya. Nanti setelah saya mentoring, nanti aku bakal langsung kirim rekamannya tuh untuk Kak Adir ini. Jadi aman banget Kak Adir ini. Bedanya sama webnya langsung sama abang apa bang? Apakah sama atau ada yang beda? Nah, kalau yang ini sama-sama. Jadi ini tuh kebetulan aku juga pakai yang layanan hosting Abang Bayu. Jadi dia untuk ini webnya sama gitu. Jadi kalau misalnya yang Abang Bayu maksudnya itu yang bedanya yang gratis apa yang gratis sama yang berbayar itu bedanya apa? Nah, kalau misalnya nih yang gratis itu nanti dia lewatnya itu Docker, nanti dia lewat Docker kalau yang gratis. Kalau yang berbayar ini hosting itu apa sih, Bang? Hosting itu ibarat kayak layanan server. Nah, sederhananya itu adalah sebuah layanan server gitu, Abang Bayu. Jadi kita kan mau pakai N8N. N8N ini kan kita untuk bikin automationnya. Ini kan kita connect ke aplikasi nih. Kita connect ke aplikasi, kita connect ke web dan lain sebagainya. Nah, itu kan untuk kita bisa ngejalanin. Karena kan kita nggak pakai codingan nih. Kita kan drag and drop. Jadi kita tuh bentuknya tuh pakai sebuah server gitu. Pakai sebuah server. Nah, jadi hosting itu contoh paling sederhananya, kalimat paling sederhananya hosting itu kayak kita itu
pakai layanan server gitu biar kita bisa akses N8N-nya. Seperti itu Kak Bayu. Nah, jadi ini kita akses server N8N-nya lewat Sumo. Nah, tadi kita juga udah konekin. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi ini kita udah connect, jadi kita bisa langsung balik lagi nih ke N8N-nya nih. Terus, kalau udah kayak gini nih, nah, ini kita bisa langsung silang karena udah kita sambungin. Udah kita sambungin sama si WhatsApp-nya. Nah, langkah selanjutnya terdiri atas dua jenis tahap. Yang pertama, aku akan buat dulu nih, aku akan buat dulu untuk ibarat untuk awalannya nih, atau kayak misalnya kan nanti kan kita juga perlu setting nih, kita perlu setting satu persatu. Jadi nanti aku akan buat luarnya dulu nih, aku akan buat luarnya dulu, baru kemudian aku akan buat untuk dalamnya. Terima kasih Kak, kalau pakai server VPS dan rekomendasi yang murah pakai apa ya Kak? Kalau VPS yang murah itu Kakak bisa pakai Sumopod nih Kak. Kebetulan ini aku juga pakai Sumopod dan ini juga dia aman nih. Jadi kalau Kakak mau pakai server FVPS ini Kakak bisa pakai Sumopod karena ini juga murah Kak. Ini bisa Kakak bisa mulai kayak dari 15.000, 30.000, 60.000 itu ada banget opsinya. Jadi kalau menurutku Sumopod itu bagus Kak. Atau kalau misal Kakak mau pakai yang lain juga, misal Hostinger itu juga bisa. Kayak gitu, Kak Adireni. Oke, oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita kan udah setting tuh. Kita tinggal setting luarnya nih. Nah, cara untuk setting luarnya gimana? Jadi kita akan tambahin dulu nih notes-notesnya nih. Jadi kita akan tambahin masing-masing notesnya. Untuk cara nambahin notesnya bagaimana? Kita tinggal klik aja nih tombol plus di bagian kanan atas nih. Ini ada tombol plus. Kita tinggal pencet. Lalu untuk notesnya, ini kita tinggal cari. Pertama, kita cari apa? Kita cari yang namanya edit field atau set. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya edit field ini itu untuk kita menyimpan sebuah data gitu. Karena kan kalau kita lihat yang WAHA ini, yang triggeran ini kan dia ke connect ke WhatsApp nih. Kalau yang ini kan dia connect ke WhatsApp. Nah, kalau yang editnya ini fungsinya biar data dari WAHA ini itu kesimpan di bagian edit field. Nah, fungsinya kita nyimpan di bagian edit field untuk apa? Fungsinya itu biar nanti edit field-nya ini itu bisa nerusin datanya lewat N8N-nya gitu. Jadi kurang lebih contoh sederhananya atau bahasa sederhananya, ini kan trigger nih. Dia menggantung sebuah data. Biar kita bisa konekin ke N8N, itu nanti datanya itu kita lewat yang namanya edit field gitu. Jadi edit field itu untuk nyimpen data lewat WhatsApp-nya gitu. Jadi ini fungsi untuk edit field-nya. Oke. Bedanya sama yang lain sama Pat, apakah? Kalau bedanya itu sebenarnya mirip-mirip, cuma bedanya itu paling penyedia layanannya aja gitu. Jadi ya ibarat kalau internet lah. Internet kan ada beberapa penyedia juga, kayak Telkomsel, Smartfren, Indosat, dan lain sebagainya. Nah sama kayak VPS ini, jadi dia juga ada beberapa penyedia lainnya juga gitu. Walaupun sama-sama aja gitu untuk sebuah server, untuk kita bisa akses N8N. Jadi untuk bedanya ya mirip-mirip gitu, sama kayak internet tuh ada smartphone, ada Telkomsel, jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, nah ini kan untuk nyimpen data nih, untuk yang bagian edit field nih. Nah, karena kita akan setting dulu nih untuk kerangkanya atau luarnya dulu. Jadi kita untuk setting bagian dalam ini nanti aja nih. Jadi karena nanti untuk bagian dalamnya ini nanti kita perlu setting. Tapi kita bisa setting nanti aja. Kita akan fokus bangun kerangkanya. Nah, langkah selanjutnya di bagian kanan atasnya lagi ini ada tombol plus. Kita tinggal cari aja tuh. Kita tinggal cari. Sekarang kita cari apa? Kita sekarang cari yang namanya itu Waha. Nah, Waha ini untuk kita bisa sambungin ke notes WhatsApp-nya tadi. Jadi yang Wahanya nih kita cari yang namanya itu Sensin. Kita cari yang namanya Sensin. Nah, fungsi Sensin untuk apa? Nah, jadi karena kita kan untuk bikin automation ini kan sesuai alur ya, sesuai alur dari paling kiri. Jadi kita ibarat kita mulainya dari paling kiri. Jadi karena dari kiri, kita tinggal sesuaiin aja tuh sama logika yang paling awalnya tuh. Kayak misal nih, kita kan mau bikin yang admin AI WhatsApp nih. Berarti kan yang pertama-tama kita butuh trigger WhatsApp dulu. Biar apa? Biar jawaban customer masuk ke N8N. Kemudian dari datanya ini, data customernya ini yang di bagian trigger, kita lanjutin ke bagian edit field. Untuk apa? Untuk nyimpen data dari WhatsApp-nya tadi gitu. Biar kita bisa sambungin dia ke N8N-nya gitu lewat edit field. Nah, terus dari edit field karena udah nyimpen data dari customernya, dari WhatsApp-nya ini, lanjut ke Sensin. Nah, di Sensinnya itu jadi nanti ketika misal kita WhatsApp nih, misal kita kan ngechat nih ke orang.
Nah, habis itu kita ngechat ke orang. Biasanya setelah orangnya misalnya bales ataupun baca, itu kan di chatnya kita kan nanti kayak ada centang biru dua tuh. Ada centang biru dua. Nah, nanti sama kayak AI ini. Jadi fungsi yang sensing ini biar dia tuh centang biru juga tuh. Biar nanti si customernya ini, misal ngechat AI. Nah, AI-nya baca. Nah, si customernya ini bakal kelihatan tuh. Oh, chatku udah dibaca gitu. Chatku udah dibaca gitu. Jadi itu fungsi untuk yang sensing. Jadi untuk kita bikin automation kayak gini, kita cukup pakai kayak logika sederhana aja gitu. Misal kita mau customernya itu kayak centang biru, berarti kita tinggal tambahin aja sensing gitu. Atau misal aku mau customernya misalnya ngirim pesan ataupun kayak misal si AI ngirim pesan ke customer. Nah, nanti kita tinggal tambahin aja notes-nya, yaitu notes mengirim pesan gitu. Kayak gitu. Oke. Trigger bisa langsung ke AI agent nggak, Bang? Eh, kalau misalnya kalau kalau yang trigger langsung ke AI agent kurang lebih kayak gini nih. Kalau yang AI agent kalau langsung dari trigger ke AI agent bisa bisa. Jadi dari sini nih. Jadi buat Kak Feby nih, kita coba lihat dulu nih. Nah ini kan trigger nih Kak Feby nih. Misal kakaknya tuh mau sambungin ke AI agent itu bisa. Jadi nanti kakaknya tinggal tambahin aja yang AI agentnya nih. Nah nanti kakak tinggal konekin aja tuh ke AI agentnya gitu. Misal kayak gini nih. Misal Misal contoh sederhananya nih, kita pakai nih, ini kan AI agent-nya nih, Kak Feby nih. Ini AI agent-nya, kita tinggal sambungin aja tuh, ke bagian AI agent tuh. Kita tinggal connecting, jadi bisa banget langsung kita sambungin ke AI agent. Gitu. Itu untuk kalau bikin automation lainnya. Oke. AI agent di dalam itu apa, Kak? Oh, ini kayak gini Kakak Bayu. Ah, ini. Nah, jadi ini di dalamnya ini untuk kita nanti setting, untuk kita nanti setting AI-nya gitu, untuk kita setting alur AI-nya, bahasa AI-nya, aturan AI dan sebagainya. Nah, nanti untuk setting kayak ginian ya nih, untuk setting AI agent-nya ini nanti aku akan jelasin nanti nih untuk di tahap yang setting setting AI-nya gitu. Jadi nanti aku akan jelasin lebih lanjut di bagian tahap setting AI. Oke. Nah, ini kita lanjut dulu. Jadi setelah kita dari sensin, kita tinggal klik tambah lagi nih. Sekarang kita mau apa nih? Nah, kan kita pakai logika sederhana nih. Oh, aku mau si AI-nya ini ketika ngechat customer, dia nggak langsung bales. Aku mau dia nunggu dulu. Oke, berarti kita tinggal cari aja notes yang namanya wait gitu. Nah, ini kita tinggal cari aja notes yang namanya wait. Biar si AI-nya nggak langsung jawab gitu. Tapi dia baca dulu chat customer. Seolah-olah benar-benar kayak manusia gitu. Jadi kita dengan AI automation ini, kita bisa banget tuh mau bikin kayak automationnya tuh seperti apa, seperti manusia, itu bisa banget. Karena kita tinggal tambahin aja notes yang sesuai gitu. Kita mau buat notes seperti apa yang sesuai, kita tinggal setting aja seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat nih di bagian weight, ini kan dia kayak ada weight mode, kemudian ada weight unit, ada resume, overtime interval. Ini dia adalah untuk settingan waktunya. Jadi kita mau ngedelay dia berapa lama, itu bisa di sini gitu. Kayak gitu. Oke, kita silang dulu, lalu kita tinggal sambungin nih. Karena alurnya itu dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya kita bisa tambahin yang namanya ini apa nih? Oke, kita coba pakai yang sederhana. Jadi setelah si AI-nya baca customer, AI-nya mau ngapain nih? Oh, AI-nya mau balas nih ke customernya nih. Dia mau balas ke customer karena tadi udah baca si customer. Berarti kita tinggal cari notes yang namanya itu send a text message karena si AI-nya mau ngebales ke customernya gitu. Jadi di send a text message-nya nanti ini nih kayak gimana? Nah, nanti untuk yang send a text message ini itu tuh kalau kita lihat nanti pas execute dia tuh nanti di tampilan customer si AI-nya itu dia bakal kayak ada titik tiga gelembung-gelembung gitu kayak misal lagi typing gitu. Nah ini fungsi send a text message. Jadi kelihatan oh si AI-nya lagi nulis gitu. Karena tadi AI-nya udah lihat, selanjutnya AI-nya tinggal nulis gitu. Jadi kita tinggal tambahin aja send a text message. Nah selanjutnya setelah send a text message, send a text message. Nah tapi sebelum kita send a text message itu kan kita perlu yang typing dulu nih. Sebelum kita membuat pesan, sebelum kita mengirim pesan, kita perlu dulu yang namanya nge-typing dulu. Nah, karena kita perlu yang nge-typing dulu nih, karena AI-nya perlu yang nge-typing dulu. Berarti kita bisa tambahin ini lagi deh. Kita bisa tambahin ini lagi. Kita sekarang cari yang start typing tuh, itu. Nah, nanti tinggal kita atur aja tuh. Karena ini fleksibel. Kita bisa
putusin kabelnya, kemudian kita bisa atur nih, mau posisinya kebalik kayak gini, atau kita mau posisinya seperti apa bisa. Tapi karena kita mau dia AI-nya tuh nulis pesannya dulu nih, kelihatan kayak titik tiganya, kemudian dia baru mengirim pesan, nanti berarti kita konekin dulu nih ke start typingnya gitu. Oke, nah kalau udah start typing gini, selanjutnya apa? Nah, si AI-nya ini kan, dia kan udah nih nge-typing nih, dia udah nge-typing, udah ada kayak tulisan titik-titik tiga kayak lagi mengetik. Nah, langkah selanjutnya setelah dia ngetik nih, setelah dia ngeproses adalah kita sambungin dia ke AI agent gitu. Biar nanti si AI agentnya tuh yang ngebuat balasannya, yang ngejawab chat customernya gitu. Jadi ini nih yang bagian paling krusialnya AI agent karena AI-nya inilah yang akan mengatur alur sebuah automation atau sebuah proses otomisasinya gitu. Jadi kita tinggal sambungin kayak biasa aja nih. Kita tinggal sambungin seperti biasa aja. Kita sambungin kayak gini nih, kita sambungin kabel. Nah, kalau udah kayak gini, udah connect tuh ke bagian AI agent tuh. Udah connect. Nah, kalau kita lihat nih di bagian AI agent, kita lihat bagian bawah. Nah, si AI agent itu dia bisa kita sambungin ke chat model atau kita bisa sambungin juga dia ke memori ataupun tools gitu. Itulah yang membuat AI agent itu lebih hebat daripada kayak GPT, Gemini, ataupun Grok dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau Grok atau GPT, Gemini, dia cuma sebatas chat model. Dia cuma sebatas chat model. Tapi AI agent, dia lebih dari chat model. Karena AI agentnya ini, dia bisa pakai chat model, bisa pakai memori, dan juga bisa pakai tools gitu. Kayak gitu. Nah, misal nih kita lihat chat model. Tuh, kalau kita lihat chat model, itu dia banyak tuh. Ada AWS, Azure, Gemini, seperti AI yang sering kita lihat tuh. Tuh, jadi ini fungsi AI agent tuh. Jadi dia bisa pakai cat model sesuai yang dibutuhin gitu. Sedangkan kalau misalnya cat modelnya sendiri itu cuma sebatas cat model. Tapi kalau AI agent dia bisa atur mau cat modelnya apa, kemudian dia bisa kasih juga memorinya dan juga toolsnya gitu. Coba pakai Kak salah satu, boleh boleh. Nih aku pakai yang ini nih, aku pakai yang Google Gemini chat model aja. Kenapa pakai Google Gemini? Karena Gemini itu dia itu modelnya tuh udah yang paling bagus lah dari antara berbagai chat model gitu. Karena kan ini yang buat kan langsung Google ya, langsung Google. Di mana Google itu dia itu yang menyimpan paling banyak data gitu. Paling banyak data dan informasi. Sehingga AI-nya itu yang ada di Gemini chatnya model itu, dia trainingnya itu lebih bagus daripada chat model lainnya gitu. Jadi kita untuk sekarang pakai yang Gemini. Nah, kemudian untuk yang memori. Nah, memori ini untuk apa? Memori ini untuk kita bisa kayak ibarat kayak nge-training AI-nya gitu. Biar si AI-nya tuh ingat, habis itu AI-nya itu tahu sama apa yang udah kita suruh gitu. Nah, untuk yang simple memorinya ini, untuk yang memorinya ini kita bisa pakai berbagai macam memori. Mau pakai MongoDB, mau pakai Postgres Chat Memory, dan lain sebagainya, itu bebas. Jadi ini sama-sama fungsinya adalah untuk memori gitu. Nah, untuk yang ini, karena kita cuma untuk training aja nih, untuk mentoring, kita pakai yang simple memory aja. Kemudian kita bisa pencet silang lagi. Dan kemudian untuk tools, nah tools ini nih yang paling bagus nih, karena yang tools ini fungsinya itu bisa untuk berbagai macam hal. Kayak misal kita mau affiliate nih, bikin konten otomatis. Kita untuk yang toolsnya bisa tuh nanti kita sambungin kayak ke aplikasi generator AI gitu. Misal Kling AI, Citens 2, dan sebagainya. Nah, karena sekarang ini untuk yang WhatsApp, jadi untuk yang tools itu bisa juga kita pakai sebagai database gitu. Sebagai database, misalnya kayak database misal punya usaha nih, nah itu database kayak produk-produknya itu kita bisa sambungin ke AI agent gitu. Jadi si AI-nya itu ketika ngejawab si admin misalnya, dia nggak bakal ngawur gitu. Dia nggak bakal ngawur, dia nggak bakal kayak halusinasi gitu. Sederhana. Nanti yang terus diajarin nggak bang? Diajarin, diajarin, aman. Oh, mohon maaf Kak, apakah bisa agak pelan dikit Kak? Kecepatan. Oke, siap Kak Adireni. Terima kasih untuk sarannya nih. Nah, ini mantap nih Kak Adireni nih. Oke, oke, siap Kak Adireni. Aku coba pelan-pelan ya. Coba pelan-pelan nih. Jadi, untuk yang tools ini, dia itu fungsinya itu untuk kita bisa simpen berbagai macam hal. Misal database. Karena kan kita mau buat yang WhatsApp nih, mau buat WhatsApp admin. Jadi, kita pakai database dari si toolsnya ini gitu. Nah, untuk database-nya itu bisa pakai apa aja sih, Bang? Bisa buat banyak hal, bisa pakai banyak hal. Misal, kita mau pakai Excel, kita mau pakai Google Sheet, atau kita mau pakai kalender dan lain sebagainya itu bisa gitu. Nah, kebetulan ini untuk yang database-nya ini aku udah siapin. Untuk yang database-nya ini aku pakai yang dari Google Sheet gitu. Nah, untuk yang database kita pakai yang dari Google Sheet Tools karena aku udah sedia ini untuk sheets-nya itu
untuk yang produknya apa aja sudah aku sediain. Jadi kita tinggal sambungin aja tuh ke Google Sheet-nya. Nah, langkah selanjutnya nih, setelah si AI-nya ini udah ngetik pesan, kemudian pesannya itu diproses oleh AI agent untuk memberikan jawaban. Nah, selanjutnya itu kita tambahin yang namanya ini nih. Untuk yang send a text message agak nanti dulu. Kita tambahin dulu yang namanya kode. Kita tambahin yang namanya kode. Mana nih kode? Ya, kode. Nah, untuk kodenya ini dia bisa pakai JavaScript, bisa juga pakai Python. Tapi fungsinya tuh masing-masing apa sih? Nah, fungsinya itu berbeda-beda. Jadi ini ibarat ini untuk membantu lah, untuk membantu kayak membantu untuk sebuah automationnya gitu. Karena terkadang ada automation yang agak kompleks tuh. Nah, dibantu sama codingan tuh, dia lebih mudah, biar dia lebih mudah untuk ngeproses dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kalau yang ini kita bisa pakai yang kode JavaScript. Kenapa? Karena yang kodein JavaScript ini kurang lebih ya bahasa sederhananya itu karena kan si AI-nya ini kan bakalan ngeproses ke customer. Tapi kan kalau customer itu biasanya ngecat ataupun nanya-nanya ke admin, itu kan biasanya kayak minta gambar ataupun minta link ataupun minta teks doang. Nah, biar si AI agent-nya tuh lebih mudah pahamnya. Nah, inilah fungsi kode in JavaScript. Karena nanti fungsi kode in JavaScript kurang lebih bahasa sederhananya adalah untuk mendeteksi apakah si customernya ini minta teks atau minta gambar atau minta link gitu. Jadi dia nanti bakal mengelompokkan gitu. Jadi kalau kita lihat di kode JavaScript-nya, nah ini belum kita setting nih bagian tengah. Jadi kurang lebih nanti kayak gini nih gambarannya nih. Kode JavaScript-nya ini untuk mendeteksi nih, apakah si customer-nya ini minta gambar atau minta teks atau minta link. Kalau misalnya minta gambar, nanti dia bakal muncul di inputan selanjutnya bahwa si customer-nya itu minta gambar gitu. Sehingga nanti kita bakal lanjut ke notes-notes kayak yang selanjutnya kayak misalnya if kemudian yang send an image gitu. Nah, biar lebih mudahnya lagi nih, biar lebih paham. Nah, kita lanjutin dulu biar nanti bisa lebih paham. Nah, setelah kode in JavaScript, kan itu untuk deteksi tuh, untuk deteksi si customer-nya ini minta apa nih. Nah, selanjutnya itu kita bisa lanjut yang namanya send a text message tuh. Kita bisa lanjut ke send a text message. Tapi sebelum send a text message, ingat, karena kan tadi si AI-nya udah nulis. Maka setelah nulis, apa nih? Setelah nulis, maka kita harus stop dulu. Nah, kita harus stop dulu. Jadi kita tambahin tuh yang namanya not stop gitu. Biar apa? Biar si AI-nya stop nulis dulu gitu. Jadi bener-bener kita tuh kalau bikin automation ya benar-benar kita pakai kayak alur logika sederhana aja gitu. Kita mau buat AI-nya kayak gimana, kita tinggal sambung-sambungin aja. Jadi benar-benar nggak sulit lah, nggak sulit. Jadi bisa dipelajari gitu. Jadi aman banget kalau nggak ada pengalaman programming gitu. Karena kita cukup kayak sambungin-sambungin aja sesuai notes yang kita inginkan. Ini kita stop typing dulu gitu. Oke. Maaf Kak, apakah Sumber gini ada sertifikatnya? Oh, ada. Jadi nanti untuk sertifikatnya tuh ada gitu. Tergantung sih, karena ada juga orang yang minta sertifikat, ada juga orang yang nggak minta sertifikat gitu. Kalau misalnya Kak Adriani mau sertifikat, nanti bisa tuh, nanti bisa. Nanti aku bakal apa ya ibarat ya, aku bakal hubungin nih setelah Zoom ini tuh. Setelah Zoom siapa tuh yang mau sertifikat. Jadi untuk sertifikat ada, tapi tergantung ada yang mau sertifikat atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian mau sertifikat nanti bisa tuh, nanti bisa. Jadi aman tuh buat Kak Adina ini. Siap Kak. Nanti apa yang diminta? Paling untuk yang sertifikat yang diminta tuh kayak informasi data diri aja gitu. Ya nanti aku bakal langsung jelasin lebih rinci nanti setelah mentoring. Jadi aman banget tuh Abang Adira ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi kita udah sampai mana nih? Tadi kita udah sampai yang stop typing nih. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahin lagi nih tombol plus nih di bagian kanan atas nih. Kita tinggal terima kasih Kak, keren Kak. Oke, siap Kak Adira nih. Mantap, mantap. Tuh. Nah, kita lanjut nih dari stop typing ini, kita lanjut apa nih? Nah, karena si AI-nya kan sudah berhenti nulis nih, udah di stop typing nih, udah berhenti nulis. Langkah selanjutnya si AI-nya itu tinggal kita kirimin tuh send a text message kemana? Ke customer. Jadi setelah kita AI-nya tuh udah stop nulis, langkah selanjutnya adalah AI-nya itu mengirimkan sebuah pesan.
gitu, mengirimkan sebuah pesan ke customer. Jadi dia nanti bakal langsung ngirimin pesannya tuh ke customer gitu. Setelah misalnya mengirimkan pesan, send a text message. Nah, ini tapi ini dalam bentuk teks ini. Jadi dia bakal mengirim pesannya dalam bentuk teks. Tapi kalau misalnya nih si customernya minta gambar, sedangkan kan kalau yang notes ini kan cuma khusus untuk kasih sebuah teks tuh. Kalau misalnya minta gambar, maka caranya itu kita tinggal tambahin yang namanya ini nih. Kita tinggal tambahin yang namanya if. Kita tinggal tambahin yang namanya if. Biar apa? Biar nanti si AI-nya bisa juga ngasih opsi untuk yang ngirim gambar gitu. Karena kalau yang send a text message ini dia cuma mengirimkan sebuah teks sesuai namanya. Send a text, cuma sebuah teks mengirim. Tapi kalau misalnya minta gambar, tapi dia cuma bisa minta teks, nanti customernya nanti kecewa. Jadi biar si AI-nya juga bisa mengirimkan gambar, kita tinggal tambah ini if. Biar apa? Nanti yang di if-nya ini kita bakal tambahin yang namanya send an image. Nah, jadi ini di bagian if, ini ada true nih. Kita tinggal tambah, kemudian kita ketik yang namanya itu, kita ketik yang namanya wah lagi. Kemudian kita cari yang namanya send an image. Nah, inilah fungsinya biar si AI-nya itu mengirimkan gambar. Nah, ini nih. Jadi ini fungsinya biar si AI-nya mengirimkan gambar. Seperti ini. Jadi kurang lebih untuk kerangkanya udah jadi. Kita tinggal setting bagian dalamnya aja. Nah, jadi benar-benar kita kayak tinggal pakai logikanya aja gitu. Dari stop typing, si AI ngirim pesan, tapi pesannya ini kan cuma dalam bentuk teks. Berarti kita pakai if aja nih, kita pakai if lanjutannya. Biar nanti misalnya customer minta gambar, dia bakal lanjut ke bagian send image. Tapi kalau misalnya customer cuma minta teks, dia bakal berhenti di bagian if yang bagian false. Dia bakal berhenti di bagian false dan nggak bakalan error gitu. Seperti itu. Nah, kita sekarang tinggal setting untuk yang bagian dalamnya nih. Jadi untuk setting bagian dalam, caranya itu kita harus konekin dia ke WhatsApp-nya dulu nih. Jadi untuk yang nomor WhatsApp-nya tadi aku juga udah ada nih yang di WhatsApp nih. Nah, ini nomor AI ku. Jadi kita sambungin dulu sebentar. Mana tadi? Tadi di mana? Ah, ini tadi sini. Jadi kita sambungin dulu nomornya seperti ini nih, biar mudah lihatnya nih. Nah, kayak gini aja nih, biar lihatnya lebih mudah. Oke, kita bisa. Nah, kayak gitu. Jadi untuk kita setting bagian dalamnya, itu kita perlu setting satu persatu. Tapi tenang aja, untuk setting satu persatunya ini cuma khusus pas kita buat aja. Tapi kalau misal udah jadi nanti, kita nggak perlu kayak setting satu persatu gitu. Nah, untuk settingnya gimana? Untuk settingnya ini adalah kayak gini nih. Jadi ini kan kabelnya nyambung nih. Kita tinggal hapus dulu nih. Kita hapus dulu kabelnya. Kemudian yang kiri kita nggak usah hapus kabelnya. Kenapa? Karena dia udah nyambung sama yang message tadi. Tadi udah sesuai yang message sesuai yang ada di Waha tadi tuh yang udah kita setting tuh. Dia ada message tuh. Jadi kita nggak usah putusin lagi kabelnya. Nah, jadi ini kan dia terputus tuh kabel sama yang lainnya nih. Ini kita agak pinggirin dulu nih biar kelihatan lebih jelas. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa pencet dua kali nih, yang bagian edit field. Terus di bagian tengahnya nih ada drag input field here. Kita tinggal pencet, lalu ini kita tinggal ketik namanya nih. Nah, namanya ini kita tinggal ketik. Namanya ini, kalau yang ini khusus bagian edit field, ini namanya harus sesuai. Jadi kita harus namanya session. Session pakai Inggris dan juga S-nya besar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk dia nge-store sebuah value. Biar dia menyimpan sebuah data session yang ada di Waha trigger-nya tadi gitu. Nah, ini kita tinggal klik tambah lagi. Kemudian ada yang ini untuk kita setting yang namanya chat ID. Kita tulis yang namanya chat ID dan dia harus sama. Jadi untuk session dia harus session, chat ID dia harus chat ID dan juga untuk yang ini dia sama. Karena ini paling penting nih karena ini untuk bisa kita sambung sessionnya gitu untuk value-nya. Nah, habis itu ini untuk include other input field kita bisa langsung pencet aja nih untuk dia nyimpen data dari Waha trigger ke bagian edit field-nya gitu. Nah, kalau udah kayak gini nih, kan kita lihat nih, ini kan ada value masih kosong nih. Kalau kita lihat bagian kiri, tapi ini no input data nih, no input data. Maka biar datanya ke input, biar masuk nih datanya di bagian kirinya edit field ini, maka kita harus execute dulu. Cara execute-nya gimana? Nah, cara execute-nya kita bisa silang, lalu kita tinggal execute aja gitu. Bentar. Nah, ini kita tinggal execute. Kemudian kita tinggal cat dan untuk catnya ini bebas karena fungsinya itu untuk kita lanjutin aja untuk kita nggak konekin gitu. Nah ini dia tuh dia jalan. Nah ini dia tuh. Jadi kalau
udah connect dia tuh bakal hijau. Jadi dia bakal warna hijau seperti itu. Kita tinggal pencet aja nih bagian edit field. Nah, jadi kalau udah kita konekin, udah kita execute, dan ini dia bakal muncul langsung nih untuk datanya nih. Tuh, dia ada kayak outputnya gini-gini, kemudian inputnya ini juga ada berbagai macam input juga tuh. Kita tinggal cari yang sesuai sama alurnya kita mau seperti apa. Kayak gitu. Nah, untuk yang ini, berarti kalau session, kita tinggal sesuaiin. Kalau kita lihat bagian kiri, ini session kan ada tulisannya session tuh. Kita tinggal klik, lalu kita tinggal arahin, lalu kita masukin ke bagian value seperti ini. Nah, nanti dia bakal warnanya hijau gitu. Dia bakal berwarna hijau. Kemudian kalau kita lihat chat ID, chat ID. Nah, kalau kita lihat bagian kiri, dia kan ada nih tulisan me. Kemudian bawahnya ID. Nah, ini dia nih. Kita tinggal masukin aja. Kita klik, tahan, masukin ke bagian value. Nah, buat yang nanya nih, untuk yang chat ID ini apa? Nah, chat ID ini kalau kita lihat, ini kan ada nomor nih, 0831 8236 46 kurang lebih. Nah, jadi ini dia adalah nomor si AI-nya nih. Jadi kalau kita lihat sama si nomor AI, ini sama nih. Nomor AI-nya sama, 0831 8236 3546. Tuh, jadi untuk yang chat ID ini, itu untuk kita sambungin ke nomor AI-nya nih. Tuh, gitu. Jadi nomor AI-nya ada di sini nih, sesuai sama yang di WhatsApp. Kemudian untuk yang session, ini mentoring 17 Mei. Dia sama kayak nama session yang udah kita buat di Waha Dashboard tadi. Karena di Wahanya tadi, di settingan Waha Dashboard, tadi aku namain dia juga mentoring 17 Mei. Jadi dia juga masuk di sini gitu sessionnya. Nah, oke. Kalau udah kayak gini nih, udah kesimpan juga nih datanya, kita bisa langsung pencet silang aja di sini. Kita bisa pencet silang. Lalu kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya nih. Nah, untuk yang bagian selanjutnya, kita bisa caranya itu adalah kita dengan menghapus kabel nih. Jadi kita hapus lagi kabel yang menghubungkan antara Sensin dan Wave. Kemudian kita tinggal konekin antara Sensin dan juga edit field-nya. Cara konekinnya tinggal klik tahan, arahin ke Sensin. Nah, sekarang udah connect nih. Kita tinggal setting di bagian sensinnya sekarang. Tuh. Kalau kita lihat bagian sensinnya, ini kan dia udah warnanya nih udah hijau semua nih. Nah, kalau warnanya udah hijau semua, itu kita nggak perlu setting apa-apa lagi. Kita nggak perlu setting apa-apa lagi karena dia udah benar gitu. Dia udah benar, jadi kita tidak perlu setting apa-apa lagi. Nah, untuk yang kita perlu setting, kita cuma setting bagian partisipan. Kita cuma perlu hapus yang partisipan. Kenapa kita hapus partisipan? Karena partisipan tuh ibarat dia tuh alternatifnya ke nomor yang dituju gitu kurang lebih. Tapi karena yang si AI-nya ini udah kita sambungin tuh nomornya tuh udah kesambung sama nomor AI. Jadi yang partisipan ini kita nggak perlu lagi gitu. Jadi kita bisa hapus saja. Lalu kita bisa biarin kosong. Kita bisa biarin kosong dan dia nggak bakalan error. Gitu. Jadi kita bisa pencet silang nih. Kita pencet silang. Kita tinggal pencet execute. Kita pencet execute lalu kita tes lagi. Kita tesnya bebas. Kita mau ngecat apa aja bebas dan dia bakal ngeproses kayak gini. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahin nih yang bagian width. Kita tinggal tambahin yang bagian width. Kita hapus dulu kabelnya, terus kita sambungin kabel sensing dan width. Kita sambung kayak gini. Lalu kita tinggal pencet 2 kali untuk yang bagian width. Nah, bagian width ini adalah notch untuk kita ngedelay waktu gitu. Jadi ini ada ratio-nya ini bisa kita setting dia mau waktunya seperti apa itu bisa. Nah, karena ini kan untuk kita setting waktunya tuh. Nah, aku bakal praktekin dulu nih maksud delay waktunya kayak gimana sih. Nah, kayak gini nih. Kurang lebih nih aku coba wait on aku buat 15 detik deh. Aku coba buat 15 detik. Nah, nanti dia tuh bakal jalan selama 15 detik di bagian wait nih. Kemudian aku coba execute lagi dan aku coba cat bebas lagi. Nah, nanti dia bakal jalan selama 15 detik nih di bagian waiting. Jadi kalau kita bisa lihat, oh dia bakal jalan selama 15 detik gitu. Kayak gitu. Nah gitu, oke ini lagi ada merah-merah nih, aku hapus dulu. Eh, Oke, oke. Nah, selanjutnya nih, selanjutnya kita tinggal lanjut ini. Nah, tadi kan di wait-nya tadi udah kita setting 15 detik. Jadi dia bakal jalan selama 15 detik. Jadi kita coba deh sekarang 5 detik deh. Kita coba 5 detik aja. Atau kita biar cepat deh. Misal 2 detik deh. Kita coba 2 detik aja. Kita execute. Kita cat lagi. Bebas.
Nah, nanti dia bakal jalan cuma 2 detik tuh. Nah, itu. Jadi dia bakal cepet banget langsung selesai itu delaynya dan dia bakal lanjut ke note selanjutnya. Nah, untuk yang note selanjutnya kita bisa lanjutin tuh. Jadi kita seperti tadi kita tinggal hapus. Habis itu kita tinggal sambungin aja nih. Kita tinggal konekin. Kemudian kita tinggal setting untuk yang bagian start typing. Nah, untuk setting start typing kalau kita lihat dia kan masih warnanya merah semua tuh. Kalau merah semua, itu berarti dia salah. Jadi intinya kalau hijau itu udah benar. Kita nggak perlu ubah-ubah lagi. Tapi kalau merah, kita perlu ubah. Nah, untuk ubahnya bagaimana? Kita bisa langsung hapus dulu aja. Kayak misal nih session, kita hapus dulu. Kemudian untuk yang chat ID, kita hapus dulu. Gitu. Nah, untuk yang start typing ini, terus untuk cari kodenya gimana? Nah, untuk cari kodenya, kita tinggal sesuaiin apakah start typingnya itu langsung connect ke WhatsApp atau dia itu nggak langsung connect gitu. Kalau misalnya dia itu langsung connect, kalau misalnya dia itu langsung connect misalnya, nah itu nanti kita bisa pakai kayak misalnya dari edit field. Jadi edit field itu fungsinya untuk kita sambungin dia ke N8N-nya gitu. Tapi kalau yang Waha Trigger ini kalau dia langsung nyambung gitu. Kalau dia langsung nyambung ke bagian WhatsApp gitu. Jadi untuk cara pakainya juga ada caranya masing-masing gitu. Jadi ini kalau misalnya terhubung langsung itu kita pakai yang Waha Trigger nih. Tapi kalau misalnya nggak langsung terhubung alias kita lewat N8N kita pakai yang Edit Field. Nah, kalau untuk yang settingan ini kita bisa pakai yang edit field karena yang start typing itu dia nggak langsung nyambung ya, dia nggak langsung nyambung ke WhatsApp-nya gitu. Jadi dia masih ikut perantara ke N8N-nya. Nah, jadi untuk yang ini kita tinggal cari nih yang session, kita samain yang session. Nah, ini session sama nih. Session yang setengah session, yang kiri juga session. Kita tinggal klik, tahan lama, lalu arahin. Nah, kalau pakai Telegram bagaimana ya? Mana yang lebih mudah pakai Telegram? Wah, kalau pakai Telegram nanti kita tinggal tambahin notes Telegramnya aja. Tapi kalau yang mau lebih menguntungkan itu tentu pakai WhatsApp. Soalnya WhatsApp dia lebih mudah dan juga WhatsApp kan juga lebih banyak dipakai sama orang gitu Pak Adirin. Jadi kalau saranku mending pakai WhatsApp karena WhatsApp juga sering dipakai orang gitu. Dan juga kalau misalnya mau setting yang Telegram juga mirip-mirip. Jadi nanti kita tinggal pakai notes yang Telegramnya aja gitu. Kayak gitu Kak Adirin nih. Nah, kita lanjut tadi session nih, kita masukin session. Nah, untuk yang chat ID, untuk yang ini kita pilih yang pilot pilot from. Kita pilih yang pilot from. Kenapa kita yang chat ID ini kenapa kita pakai pilot from? Karena kalau yang kita lihat tadi nih, mana nih, yang edit field tadi, itu kan dia udah pakai yang Chat ID-nya udah pakai yang Mi ID dong, udah pakai yang Mi ID. Nah, kalau yang ini kita tinggal pakai yang Pelot From. Kenapa? Karena kita nggak konekin dia ke nomor AI-nya. Kita nggak konekin dia ke nomor AI, tapi kita konekin ibarat kita itu konekin dia ke customer-nya gitu. Jadi kita nggak pakai yang Mi ID lagi, tapi kita pakai yang Pelot From. Jadi ini si from-nya ini itu ID dari si customer-nya gitu. Seperti itu. Karena kalau yang tadi yang Mi ID-nya tadi tuh, yang Mi ID itu kan untuk yang si AI. Nah, si AI-nya kan udah tuh. Kita sekarang tinggal setting untuk si customer-nya gitu. Jadi kita tinggal pilih nih untuk yang pilot, kita pilih yang pilot from. Lalu kalau udah kayak gini, kita bisa pencet silang lagi. Kemudian kita execute lagi, lalu kita tes lagi. Kita tes lagi, execute. Nah, nanti dia bakal jalan seperti ini. Kita tinggal tunggu sebentar tuh langsung tuh. Jadi kalau kita lihat, nah dia bakal ada titik tiga nih. Nih kalau kita lihat bisa lihat nih di mouseku nih, dia bakal ada titik tiga nih tuh. Dia lagi jalan artinya gitu. Dia lagi berjalan. Nah sekarang udah hilang, ya udah hilang karena udah selesai. Nah langkah selanjutnya kita bisa langsung sambungin dia ke bagian AI agent-nya nih. Kita bisa langsung sambunginnya ke bagian AI agent. Kita tinggal klik, lalu kita bisa setting untuk bagian AI agent. Nah, kalau kita lihat nih, bagian AI agent, dia kan masih merah nih, masih merah. Tapi kalau kita klik, ini kita nggak bisa klik. Jadi kalau mengatasi ini, cara untuk mengatasi ini, kita bisa pencet nih bagian atas connected chat trigger node. Lalu kita pilih define below. Biar apa? Biar kita bisa setting. Karena kalau kita misalnya pakai connected chat trigger node, dia itu kaku. Dia nggak bisa kita setting. Gitu. Jadi kita pilih define below. Lalu yang ini kita ambil dari edit field. Kita pilih yang body. Nah, body itu apa? Body itu maksudnya itu berupa sebuah
teks dari customernya tuh. Jadi teks dari customernya dia bakal masuk ke sini nih. Nih, misal kita ambil yang body. Nah, nih kan kita ambil dari body nih. Di mana resultnya itu, hasilnya itu dia kan tulisannya PP. Nah, sama kayak yang di bagian kiri tuh. Sama kayak yang di bagian kiri. Di mana aku ngecat ke AI-nya itu PP juga. Tuh, PP juga sama kayak ini kanan PP juga. Jadi langsung connect gitu. Langsung connect ke apa dari WhatsApp ke N8N-nya gitu. Kita masukin ke body biar nanti si AI agent-nya tuh langsung ngebaca tuh. Biar dia langsung ngebaca inputan atau chat-nya dari customer-nya. Nah, kalau udah kayak gini nih, kita bisa pencet lagi nih di bagian bawah nih. Di bagian bawah ada tulisan add option. Kita bisa pilih sekarang. Kita bisa pilih yang namanya system message. Kenapa kita pakai system message? Nah, system message ini yang paling krusial. Karena ini tempat untuk kita atur alur AI-nya, aturan AI-nya, batasan AI-nya, dan sebagainya. Tapi tenang aja, untuk kita aturnya itu kita sama kayak ngeprompt biasa gitu. Cuma bedanya kalau ngeprompt misalnya di GPT Gemini itu kan untuk dijawab kembali. Tapi kalau yang nge-prompt di bagian sistem ini untuk kita setting AI-nya. Nah, kebetulan juga nih untuk yang prompt sistem AI-nya ini aku juga udah sediain di buku panduan. Jadi, nah ini aku juga udah ada di buku panduannya nih. Jadi kita tinggal cari aja nih ini untuk yang contoh panduan daminya. Nah, nanti kita bisa ubah-ubah sesuai kebutuhan tuh karena udah ada kayak contoh untuk daminya seperti apa gitu. Nih juga dia agak panjang jadi kita mau bikin AI-nya spesifik mungkin itu juga bisa karena untuk prompt-nya itu kita setting AI-nya dia nggak terbatas gitu nggak terbatas kayak kata-katanya ataupun kayak jumlah kata nggak terbatas jadi kita bisa setting sespesifik mungkin gitu mau alur AI-nya seperti apa bahasa AI-nya seperti apa. Nah ini kita tinggal copy lalu kita tinggal paste di sini nih tadi nih. Nah, kita tinggal paste aja di bagian sistem message. Nanti dia bakal muncul tampilan kayak gini nih. Oh, dia bakal misal kita lihat di sini. Nah, nanti dia bakal kayak gini tuh. Jadi kita tinggal ngeprom aja di sini. Nah, oke yang tanya. Jadi jadi di sistem message itu untuk taruh knowledge base-nya ya. Iya, betul betul. Untuk kita taruh knowledge base-nya, untuk kita atur kayak bahasa AI-nya dan lain sebagainya tuh. Jadi kita mau setting AI-nya seperti apa itu di bagian sistem message. Jadi betul banget. Contoh untuk pelayanan bisa kayak gitu juga ya Bang, ya? Bisa 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 juga. Jadi kalau misalnya pelayanan nanti kita tinggal atur aja tuh Kak Webi itu untuk apa alurnya tuh kayak AI-nya itu misal AI-nya tuh kamu adalah kalau ini kan kamu adalah AI admin WhatsApp. Nah, kamu nanti kalau misalnya pelayanan kita tinggal suruh kamu adalah AI untuk pelayanan apa. Nah, nanti kakaknya ini mau pelayanannya seperti apa, habis itu kayak alur pelayanannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti kita tinggal setting aja di bagian sistem message. Dan ini juga, oke Kak, kalau pakai file KB knowledge base-nya PDF bagaimana Kak? Oh, kalau pakai yang knowledge base-nya itu pakai PDF, nanti kakak pakainya itu yang tools Kak. Nih, kakak pakainya yang tools nanti itu. Jadi ini yang toolsnya itu juga bisa untuk sebagai knowledge base-nya juga gitu. Jadi kalau misal pakai PDF nanti kakak bisa toolsnya itu pakai yang ini nih yang bagian tools gitu. Dan juga tenang aja nih untuk toolsnya itu kita bisa pasang beberapa tools sekaligus nih. Misal dari sini nih kita mau pakai tools kayak Docs misalnya nih kayak misalnya ini kayak misalnya Discord deh kayak tools Discord misalnya contoh aja. Nah, nanti kita bisa juga tambahin toolsnya tuh di situ. Jadi toolsnya itu dia nggak cuma maksimal satu, tapi dia bisa lebih dari satu. Jadi untuk kakak misalnya mau taruh knowledge base, mau taruh kayak data apa, database yang banyak dari beberapa macam PDF, itu bisa banget. Karena ini toolsnya ini bisa kita tambah-tambahin. Gitu. Seperti itu, Kak Adriani. Makanya mantap, terima kasih. Siap-siap. Oke, nah kita lanjut dulu nih. Tadi kita udah setting di bagian AI agent. Udah kita setting juga sistem message. Sekarang kita bisa silang. Lalu kita bisa yang namanya execute dulu. Kita akan execute dulu agar nanti AI-nya itu jalan. Gitu. Kita cat lagi, PP lagi nih. Nah, ini dia udah ngeproses tuh. Nah, kalau udah kayak gini tenang aja nih. Kalau ada error, kalau ada error kayak gini tenang aja. Nah, kalau error kayak gini kita tinggal buka yang simple memory karena memang tahapannya itu pasti nanti akan error dulu karena kita nanti harus nunggu inputan dari AI agent-nya. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal setting nih. Kita tinggal setting aja. Caranya gimana? Nah, kalau ini kan kaku. Kita tinggal setting di bagian session ID, kita pilih yang define below. Lalu kalau kita lihat di bagian kiri, ini kan no data. Nah, caranya itu kita lihat bagian atas. Dia kan ada kayak mapping sama from AI. Kita pilih yang mapping.
Terus kita pilih mana nih, edit field atau Wahat Trigger nih. Nah, karena Simple Memory ini dia tuh langsung terhubung sama si WhatsApp-nya, karena kan ini sebagai kayak ingatan untuk AI-nya tuh tentang percakapan kan. Jadi kita harus pakai yang Wahat Trigger. Lalu untuk key-nya ini sama, kita pakai dari Pilot From. Ini kita pakai dari Pilot From. Jadi sama. Untuk key-nya kita pakai dari Pilot From. Nah, untuk konteks window length ini apa? Ini adalah jumlah berapa banyak AI-nya tuh mau ingat gitu. Jadi ini konteks window length-nya ini bebas nih. Kita misal mau ingat AI-nya tuh mau ingat 10.000 teks gitu. Misalnya 10.000 percakapan. Itu bisa gitu. Jadi untuk yang konteks window length dia juga tidak terbatas ya. Dia tidak terbatas gitu. Tapi aku setting default aja nih. Jadi kalau penjelasan how many past interaction the model receive as context gitu. Jadi berapa lama interaksi masa lalu itu diingat AI-nya gitu. Ini bisa kita setting bebas. Kakak belajar automation udah berapa lama? Oh, udah lama Kak Bayu. Kayak apa ya, sekitar 1-2 tahunan Kak. Udah mulai dari 2024 soalnya. Soalnya pas 2024 itu AI automation-nya ini udah lumayan booming di Amerika, di Eropa. Tapi kalau di Indonesia dia masih bener-bener masih tahap awal banget. Soalnya Indonesia memang ketinggalannya lumayan jauh gitu. Soalnya ini automation yang N8N ini sebenarnya kalau kita lihat Amerika, Eropa, dia tuh udah besar banget automation. Tapi kalau Indonesia memang dia agak ketinggalan 2-3 tahun gitu, Kak Bayu. Jadi kalau lamanya ini udah sekitar 1-2 tahunan, Kak. Tuh. Oke. Nah, ini tinggal kita tinggal execute lagi nih. Tadi kita udah setting nih. Di simple memory nih udah kita setting udah hijau. Harusnya dia udah nggak error. Kita tinggal cat lagi. Nah, kita cat bebas lagi. Nah, nanti si AI-nya bakal jalan tuh. Ya bakal jalan seperti ini. Gitu. Kita tinggal lihat. Nah, ini dia workflow execute. Kalau udah workflow execute, kita bisa selanjutnya itu sambungin ke kode JavaScript-nya. Kita tinggal sambungin kayak biasa. Dan juga untuk kode JavaScript ini untuk ngedetek nih, tadi untuk ngedetek apakah si customer cuma minta teks atau gambar. Nah, kita bisa hapus dulu. Dan aku juga udah ada yang daminya nih. Aku juga ada codingan untuk daminya yang dimana kita bisa langsung pakai saja. Tuh, oke. Nah, ini kita udah ada codingannya, kita tinggal copy aja. Kemudian kita tinggal paste nih. Selanjutnya kita tinggal paste di bagian JavaScript-nya. Nah, kayak gini nih. Kita bisa langsung silang lagi nih. Kita bisa langsung silang lagi. Lalu kita akan tes nih. Kita akan tes apakah kode JavaScript-nya ini udah berhasil belum. Kalau misalnya dia udah berhasil, nanti dia bakal jalan di kode JavaScript, lalu dia bakal lanjut ke node selanjutnya gitu. Tapi kalau misalnya JavaScript-nya salah, nanti dia bakal error di JavaScript gitu. Tuh, jadi itu untuk pertandanya apakah dia error atau enggak. Kalau misalnya error, palingan itu kemungkinan di salah bagian kayak untuk definisinya dan lain sebagainya gitu. Oke, kita bisa tes lagi. Ini kita tes. Nah, ini udah berhasil. Jadi ini untuk JavaScript-nya ini aku udah berhasil nih. Karena dia udah berhasil, jadi dia bakal lanjut ke node selanjutnya. Oke. Kalau tanya-tanya saya inbox di TikTok kakak atau bagaimana ya, Kak? Oke, buat Kak Atireni dulu nih. Nah, kalau kakak misalnya mau tanya-tanya bisa lewat inbox. Kalau enggak bisa PC aku kak, bisa personal chat aku kak di grup WhatsApp. Itu kan ada yang adminnya tuh. Nah, itu kakak bisa tanya-tanya aja tuh di situ. Nah, itu kan buat teks. Kalau minta gambar gimana bang? Nah, kalau minta gambar nanti kita setting di sini nih. Kita setting di sini nih, Kak Febi. Nah, ini set image nih untuk kita minta gambarnya tuh. Nanti untuk di sini untuk permasalahan gambar dan lain sebagainya itu di sini. Jadi dia udah ada notes-nya sendiri untuk yang image tuh kayak gitu Kak Febi. Dan untuk kita yang gambar nanti lanjut di bagian set image-nya seperti itu. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang kita akan setting yang stop typing nih. Yang stop typing kita bisa hapus dulu nih, delete. Lalu kita sambungin kode JavaScript dengan stop typingnya. Kita tinggal pencet 2 kali untuk yang stop typing. Lalu, nah ini masih merah nih untuk yang stop typing nih. Karena yang stop typing masih merah,
kita harus setting lagi nih. Kita harus setting dulu untuk bagian stop typingnya. Nah, untuk settingnya ini, kita bisa silang dulu, kita bisa hapus dulu lah. Kita delete, kita juga delete yang chat ID, biar dia kosong. Nah, setelah kosong, kita bisa masukin tuh. Kita bisa masukin. Nah, tapi kalau yang stop typing ini, dia itu nggak langsung ke connect ke WhatsApp-nya. Jadi karena dia nggak langsung connect ke WhatsApp, kita bisa pakai yang edit field aja. Kita pakai edit field, kita tinggal sesuaiin yang session yang mana, kita tinggal sambungin ini yang session. Kemudian yang chat ID kita tinggal sambungin aja ke payload from-nya nih. Kita sambungin kayak tadi tuh. Jadi kita tinggal sambungin note sebelumnya, tinggal samain lah ibarat. Jadi cara mudahnya itu kita tinggal samain aja note sebelumnya sama note yang sekarang gitu. Sama enggak gitu. Karena kan kita mau sambungin, mau konekin, mau bikin automation. Jadi automation itu kan saling nyambung antar kabel ya. Saling nyambung antar node-nya, saling nyambung antar kabelnya. Jadi kita tinggal samain aja tuh settingan yang sekarang dengan yang sebelumnya. Biar apa? Biar dia bisa saling kehubung gitu. Karena kalau settingannya itu beda ya. Settingannya itu kalau beda, itu nanti dia bakal error karena antara not satu sama not lainnya itu nggak terhubung gitu. Jadi biar terhubung itu settingannya kita samain aja gitu. Seperti itu karena itu untuk yang session kan tadi aku juga pakai session tuh di not sebelumnya. Terus yang chat ID juga aku pakai yang pilot from juga tuh sama kayak yang sebelumnya tuh. Jadi kita tinggal sama-samain aja. Dan kita tinggal execute lagi, kita tinggal tes lagi. Oke, ini tunggu saja. Nah, ini nanti kalau ada error di bagian Google Sheet ini tenang aja nih. Karena nanti karena yang Google Sheet-nya ini kita belum setting. Jadi habis ini kita akan setting. Automation lumayan sulit ya Kak, banyak stepnya. Sebenarnya nggak sulit sebenarnya Kak Bayu. Cuma memang kalau yang automation yang aku ini memang aku sengaja buat dia lumayan banyak biar kalian bisa lebih paham gitu alurnya gitu. Sebenarnya ini kalau kita mau bikin automation yang lebih sederhana itu bisa gitu. Cuma kalau yang aku ini, aku sengaja buat dia lumayan agak panjang biar kalian tuh bisa lebih lihat secara step by stepnya gitu. Karena kalau misalnya aku buat dia cuma sederhana, cuma simple, nanti kalian nggak terlalu paham gitu kayak alur-alurnya gimana gitu. Jadi buat Kak Bayu nih sebenarnya tergantung, tergantung. Sebenarnya kalau Kak Bayu misalnya mau buat automation yang lebih sederhana, itu bisa banget gitu. Karena nanti tinggal sesuaiin aja sama logikanya aja gitu. Sesuaiin sama logika nodes-nodes apa aja yang mau dipakai untuk bikin automationnya gitu. Jadi sebenarnya nih, kalau dalam praktek langsungnya nih, misal Kak Bayu mau buat automation, bisa lebih dikit dari ini gitu. Kalau ini memang sengaja aku buat agak banyak nih, biar belajarnya itu sekalian banyak gitu, biar value-nya itu dapat banyak gitu. Karena kalau aku belajar ke apa, kalau aku kasih yang sederhana aja nanti dikit gitu pahamnya gitu kayak gitu Kak Bayu jadi ini nggak lumayan sulit kok nggak sulit dia lebih tahu fungsi-fungsi notes mungkin yang panjang ini iya betul itu maksudnya tuh betul betul itu maksudnya Kak Febi itu dia lebih tahu fungsi-fungsinya. Wih, kirim izin bang kalau misalnya dosen kirim notifikasi dari dashboard ke WhatsApp ASW kayak gini dashboardnya apa bisa ya saya tadi nyoba dikit-dikit belum bisa. Eh, kita coba lihat gambarnya. Oh, kayak gini nih. Oh, kalau ini kita nanti kan ini lewat kayak website gitu ya, Kak Abdi ya. Nah, kalau kayak gini nanti kita itu nanti sambungin dulu lewat HTTP request atau webhook-nya. Nanti kita sambungin dulu kayak ke ini nih, Kak Abdi nih. Contoh deh. Nih, ini kan kayak ada webhook atau HTTP request. Kakak bisa pakai webhook kalau enggak HTTP request untuk kita konekin ke web gitu. Karena ini untuk yang dashboardnya ini kan itu connect ke website tuh. Jadi kita harus sambungin dia lewat webhook contohnya. Webhook atau enggak HTTP request. Nah, untuk cara masukin ke HTTP request misalnya, ya misal nih kalau kita lihat ke HTTP request, itu mudah. Jadi kakak tinggal sesuaiin aja tuh untuk yang apa tuh namanya kayak linknya, link URL. Kemudian nanti tinggal kayak di setting aja gitu untuk headers and body dan lain sebagainya gitu. Dan juga bisa import juga untuk si URL. Jadi kalau kakak mau yang sambungin lewat web, itu nanti kakak caranya itu via HTTP request kalau nggak webhook gitu. Jadi nanti tinggal disambungin aja untuk URL. Kayak gitu Kak Abdi. Seperti itu. Ini nanti habis Zoom lanjutnya gimana Kak? Nah nanti kalau habis Zoom, nanti aku akan kasih tutorialnya. Aku akan kasih tutorial kalau kalian mau belajar secara self hosting alias gratis. Jadi aku bakal kasih tutorialnya dulu. Setelah itu nanti kalian bisa lihat rekamannya gitu. Kalian bisa lihat rekamannya untuk Zoom-nya gitu.
tuh. Atau nanti kalau misal kalian misalnya mau tanya-tanya nanti bisa langsung konsultasi juga gitu. Mau tanya apa atau ada problem apa gitu. Kayak gitu Kak Bayu. Oke, kita lanjut dulu. Tadi udah sampai mana? Nah, tadi udah sampai start typing nih. Sekarang kita tinggal atur untuk yang Google Sheet nih. Nah, untuk yang Google Sheet, untuk yang Google Sheet ini kita gampang. Untuk yang Google Sheet ini kita tinggal sambungin aja tuh ke Google Sheet dengan kredensialnya gitu. Oke, Bang, siap. Terima kasih, Bang. Siap, Abang Abdi. Aman aja, Abang Abdi. Nah, tadi kan kita di Google Sheet nih. Nah, untuk sambungin ke Google Sheet-nya ini sederhana aja gitu. Jadi kita tinggal kayak nih, ini kredensial. Nah, kredensial tuh itu fungsinya itu untuk kita konekin gitu untuk ke Google Sheet-nya. Caranya itu bagaimana? Caranya adalah kayak gini. Kita create new kredensial. Terus kita tinggal pencet nih read our docs untuk kita masuk ke Google Cloud-nya nih. Karena kita mau sambungin dia ke Google Sheet gitu. Nah, ini kita tinggal create Google Cloud Console Project. Ini ku bawahin dulu. Nah, ini kita tinggal tunggu sebentar nih. Nah, ini Google Cloud Console karena kita mau connecting nih. Dia butuh klien IT sama klien secret. Nah, di sini kita aku akan pakai akun yang baru. Nih, mana nih? Nah, ini nih khusus akun mentoring. Kemudian nanti dia di bagian awalnya nih, dia bakal kayak gini nih. Nah, ini kita bisa centang dulu dua-duanya kita centang, lalu country kita pilih Indonesia, lalu kita agree. Selanjutnya itu kita bisa select a project. Jadi kita akan buat project dulu. Projectnya bebas namanya apa? Kita namanya mentoring aja deh. Bentar kita buat project dulu. Kita buat project dulu. Nah, ini new project. Ya project kita tulislah namanya bebas, kita pilih mentoring aja, lalu kita create. Nah, kalau udah kayak gini, di bagian tengah atasnya ini, nanti kita tinggal search, cari yang namanya itu Google Sheet. Karena kita kan mau konekin dia ke Google Sheet nih, jadi kita perlu yang namanya Google Sheet nih. Kita tinggal sambil aja dia ke Google Sheet, lagi loading sebentar, Google Sheet. Nah, ini dia Google Sheet API ini, kita tinggal pencet. Tapi sebelum itu kita select a project dulu, lalu kita pilih tadi project yang mentoring. Biar dia nanti ke sambung ke project yang mentoring. Ini kita tinggal tunggu, kemudian kita tinggal pilih enable. Kita pilih enable untuk kita bisa aktifin tuh API-nya gitu. Kita enable dulu, sekalian nunggu. API-nya itu berbayar nggak ya, Kak? Enggak. Ini gratis, gratis. Ini kita langsung dari Google Cloud Console-nya. Jadi ini nggak perlu bayar API-nya, Kak. Kak Adireni. Nah, ini kita tunggu sebentar nih, lagi loading nih. Kita tunggu sebentar. Ya, lagi loading. Oke, nah ini udah. Kita selanjutnya tinggal pilih yang namanya Google. Kita tinggal pilih yang namanya Google Drive sekarang. Kita untuk mau akses Google Sheet pertama-tama kita juga perlu konekin dia ke Google Drive-nya juga. Google Drive API. Kita tinggal pilih. Nah, ini kita pilih yang Google Drive API. Lalu kita enable. Setelah kita enable, kita tunggu sebentar. Oke, nah kalau udah kayak gini, selanjutnya nih kita bisa pencet titik tiga di sini, lalu kita pilih ke bagian kredensial ya, kita pilih kredensial. Lalu kita akan configure consent screen dulu. Nah ini apa? Ini untuk kita bisa konekin gitu, untuk kita bisa sambungin dulu nih ke cloud-nya. Kita tunggu sebentar, lagi loading. Nah ini nanti kita tinggal get started. Kemudian kita tunggu dulu lagi get started. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini nih, kayak app information, lain dan sebagainya. Nah, untuk yang nama ini bebas deh, nama mentoring deh. Kemudian user support email, kita pakai email yang kita udah daftarin. Nah, untuk yang audience, pastikan kita pilih eksternal. Karena ini kita dari eksternalnya, kita nggak langsung dari Google Cloud Platform-nya langsung, tapi kita dari eksternal. Jadi kita pastikan pilih eksternal. Kemudian kita next. Kemudian ini email address sama kayak tadi. Nah, ini. Dan kita next. Oke, kita pakai email yang beda aja. Ya, kemudian next, kemudian continue, dan create.
kita create, dia bakal loading. Nah, ini kalau udah gini, kita bisa ke bagian audience, lalu kita bisa pencet publish apps, lalu kita confirm. Kita tunggu sebentar nih, biar dia nge-confirm. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa lanjut ke sini, kita ke API dan service lagi, dan kita ke kredensial. Lalu, kita tinggal pencet namanya create kredensial, kita pastikan pilih yang OAuth Client ID, karena kita kan mau konekin dia via OAuth Client gitu. Application type kita pilih web application, dan juga di sini ini ada authorized redirect URL sama authorized JavaScript. Nah, yang JavaScript kita nggak usah peduliin, kita fokus ke redirect URL-nya aja. Nah, untuk yang authorized redirect URL kita ambil dari N8N, terus kita paste yang ini OAuth redirect URL nih. Kita tinggal klik copy, lalu kita ke sini dan kita tinggal paste aja gitu. Kemudian kita tinggal create aja nih. Kita tinggal create aja. Nah, nanti dia bakal muncul client ID sama client secret. Kita tinggal pilih aja nih yang client ID, kita masukin ke sini nih client ID. Lalu yang client secretnya juga nih, client secretnya juga kita tinggal sambungin ke sini nih. Mana nih tadi? Ya ini nih. Kita sambungin ke client secretnya ini nih. Kemudian kita tinggal sign in with Google dan pastiin nanti untuk yang emailnya itu sama dengan yang kita sambungin tuh ke Google Cloud Console gitu. Nah, ini kalau muncul pemberitaan kayak gini tenang aja karena ini aman ini. Ini cuma kayak verifikasi doang, kita bisa pencet lanjutkan lalu kita buka semua pun My ID, tidak aman. Tuh. Jadi kita tinggal klik aja nih, sembunyikan lalu kita tinggal centang semuanya. Setelah kita centang, kita tinggal pilih lanjutkan. Nah, nanti connection successful tuh, dia bakal langsung ke connect tuh. Dia bakal langsung ke connect seperti ini. Kita bisa langsung pencet silang lagi, lalu kita bisa pencet silang di sini. Nah, sekarang udah ke connect nih, udah ke connect. Gitu. Nanti untuk yang dokumen, kita tinggal pilih. Kita mau yang dokumen apa. Misal nih, kita mau ada dokumen nih, kita tinggal masukin aja di Google Sheet. Nanti dia bakal auto kedetek gitu. Dia bakal auto kedetek seperti itu. Nah, oke, misalnya nih, ini kita lihat nih, kita misal yang toko thrift. Karena aku udah buat yang toko thrift, jadi dia udah muncul tuh, dia udah muncul untuk sheetnya. Nah, setelah itu kita bisa pencet silang, lalu kita bisa execute lagi deh. Kita bisa execute dulu, lalu kita coba cat lagi nih. Kita coba cat kayak gini lagi. Nah, nanti dia bakal jalan tuh. Dia bakal jalan, kita tunggu sebentar nih. Dia lagi ngejalanin tuh. Oke, kemudian, nah kalau udah kayak gini, kita bisa lanjut ke bagian send a text message. Caranya itu kita bisa sambungin alurnya lagi, lalu kita pencet 2 kali untuk yang send a text message. Nah, untuk yang settingnya kayak gini nih, sama seperti tadi tuh. Kita sekarang tinggal setting nih, karena warna merah, berarti kita harus delete semuanya dulu. Kita perlu delete semuanya dulu, kemudian kita tinggal atur nih. Karena yang send a text message ini dia tuh langsung terhubung ya, dia langsung terhubung sama WhatsApp-nya. Jadi kita pakai yang WhatsApp Trigger gitu. Untuk yang session samain kayak tadi, chat ID kita samain juga nih yang platform juga. Lalu untuk yang reply itu nih, nah khusus yang reply itu dia itu sama kayak chat ID. Dia itu fungsinya sama seperti chat ID. Karena fungsinya sama seperti chat ID, kita tinggal pilih tuh. Kita tinggal samain aja. Sama-sama dari platform. Jadi ibarat kayak double. Kita tinggal doublein aja. Yang chat ID sama reply itu sama, jadi kita tinggal masukin yang sama tuh. Jadi ini sama-sama dari platform gitu. Kemudian yang teks, karena ini kan kita udah ada nih yang kode JavaScript untuk ngedetek apakah itu customernya minta gambar atau cuma teks nih. Nah, kalau itu berarti caranya kita bisa link previewnya ini kita bisa matiin dulu biar kita bisa ubah bagian teks, lalu teksnya ini kita hapus. Lalu di bagian kode JavaScript kita tinggal pencet, lalu kita pilih. Nah, ini nih. Jadi ini yang aku maksud ngedetek. Jadi dia bisa ngedetek apakah ini text only atau image URL. Habis itu has image. Nah, has image true gitu. Kayak gitu. Jadi kita tinggal masukin aja text only ke bagian. Nah, ini ke bagian sini nih ke bagian teks. Kemudian kita bisa pencet silang lagi. Kemudian kita akan copy. Nah, dan juga untuk yang chat model, untuk yang chat model dia juga bisa pakai berbagai model juga ya, bisa pakai berbagai model juga. Tapi kalau yang ini aku pakai yang ini dulu aja karena untuk ngetes dulu. Kemudian aku akan coba tes. Harusnya sekarang dia udah bisa ngirim pesan nih, misalnya harusnya. Halo, nah kita coba tes dulu. Halo, nah sekarang nih dia lagi nyambungin tuh, dia lagi connect tuh.
Langsung jawab tuh, hai kak, welcome to Thrive Vibes. Tapi dia udah jawab tuh. Tapi kan kalau ini kan dia masih kayak kirim teks nih. Nah, selanjutnya kita akan atur nih untuk dia mengirimkan gambar, yaitu lewat if. Jadi if-nya ini adalah percabangan gimana nih? Aku akan jelasin. Jadi if-nya ini maksudnya itu kalau misalnya si customer punya gambar, dia bakal lanjut ke true tuh. Dia bakal ke true sehingga send an image. Tapi kalau misalnya dia nggak ada gambar, dia bakal lanjut ke bagian false sehingga dia bakal gagal. Nah, di bagian if kita tinggal pencet, lalu dia ada value satu, value 2. Nah, untuk yang settingnya ini kayak gini nih. Jadi is equal to kita pilih boolean, lalu kita pilih is true. Kemudian untuk yang ini false, kita pilih true, lalu kita add condition, lalu yang ini is equal to kita pilih juga is true, dan juga untuk yang false, kita pilih expression, lalu ini kita hapus. Kenapa? Karena nanti ini untuk kita sambungin ke kode JavaScript-nya gitu. Jadi ini maksudnya apa nih ya kondisinya nih? True adalah true, di mana si customer punya gambar, dia bakal true ke is true sehingga dia bakal connect tuh ke bagian mengirim gambar gitu. Nah, ini kita connectin dulu kabelnya, kemudian kita pencet 2 kali. Nah, sekarang dia udah ada untuk inputannya nih. Kita cari yang kode JavaScript. Kita cari yang namanya hash image. Tuh, kita cari yang hash image sehingga oh ada gambar nih, dia bakal ke is true. Ini bolehnya kita setting is true dulu. Nah, jadi ketika kode JavaScript ada gambar, dia bakal ke true gitu. Sekarang kita execute lagi, kita coba tes-tes lagi. Sekarang kita coba nih. Dia lagi jalanin nih, dia lagi ngejalanin. Nah, nih udah workflow execute tuh karena teks jadi dia bakal ke false tuh. Nah, kita sekarang lanjut nih ke send an image. Nah, untuk yang ini kita tinggal setting lagi untuk yang session kita hapus karena dia abu-abu atau merah. Jadi kalau abu-abu atau merah itu bisa kita hapus saja dan kita sesuaiin dengan yang warna hijau. Di mana sesuainya itu tinggal sesuaiin sama alur sebelumnya. Nah, kalau yang ini send an image dia kan langsung nyambung ke WhatsApp nih. Berarti kita pakai waha trigger gitu. Dan mana session tanggal sambungin nih session chat ID mana nih? Session masukin session chat ID, chat ID, chat ID, masukin tuh pilot from tuh. Kita tinggal masukin chat ID ke pilot from. Terus yang file nanti, yang reply itu dulu. Reply itu sama, kita masukin tuh ke pilot from. Tapi kalau kita lihat yang caption, dia ada caption tuh. Nah, kalau yang caption, itu kita nggak perlu peduliin. Karena caption itu ibarat kayak, cuma kayak teks. Tapi kan kita mau teksnya itu kan berdasarkan si customernya itu minta apa gitu. Jadi captionnya ini bisa kita hirauin aja. Kita nggak bisa kita abaikan. Kak, kalau WA-nya buat notif koneksi internet up atau down dengan trigger ping. Kalau bisa ya. Oh, kalau trigger ping bisa, bisa, bisa. Jadi kalau kakaknya mau kayak untuk notif koneksi internet up and down, kalau pakai trigger ping bisa, bisa. Jadi nanti kita tinggal setup aja tuh kayak triggernya dulu. Kemudian nanti kita cari untuk yang wahanya itu yang wah kita cari notes untuk yang notifikasi gitu. Gitu. Bisa banget Kak, Saudi Arabia tuh. Oke. Oke, lanjut lagi. Nah, ini di bagian file karena aku juga udah ada daminya nih. Jadi aku tinggal copy aja nih daminya. Tadi mana nih daminya ya? Daminya, oh ya ini. Hmm, dan juga ini. Nah, ini dia nih. Codingan file kita tinggal connect. Wih, ntar kehapus ctrl z. Nah, ini itu kita tinggal balik ke spot settingan. Kemudian kita tinggal copy di bagian filenya. Nah, kalau udah kayak gini nih, kalau udah kayak gini, kita bisa pencet silang. Dan sekarang kita bisa atur nih untuk AI-nya gitu. Seperti image. Nah, ini dia udah hijau semua nih. Harusnya udah berhasil. Kita sekarang tinggal coba execute. Dan juga aku coba jelasin dikit nih. Karena kan ini chat model. Chat modelnya kan kita bisa juga pakai berbagai chat model nih. Nah, aku coba kasih contoh nih. Gimana kalau kita mau sambungin ke chat model yang beda. Misalnya kita sambungin ke Grok nih. Caranya gimana? Nah, ini aku coba praktekin contoh sederhananya nih. Nah, kalau contoh sederhananya kita bisa nih, klik plus. Lalu kita pilih kita mau chat model apa. Misal kita mau Grok API. Misal kita mau Grok. Kita tinggal pilih tuh Grok API key. Lalu kita tinggal pencet aja tuh yang Grok API. Lalu kita tinggal, nah nanti dia defaultnya ini dia bakal langsung muncul di sini nih, Grok API key-nya nih. Kita tinggal create API key aja. Lalu kita tinggal pilih no expiration. No expiration, kita bisa pilih tuh, kita mau no expiration atau kita mau 7D, 30D, 90D, atau 60D, itu bisa tuh.
Tapi kalau aku coba yang mana ya aku ya? Aku coba ini dulu deh, protection API key, kita namanya mentoring. Nah, untuk expiration kita pakai 7 hari aja deh. Kita coba pakai 7 hari. Nah, ini dia bakal langsung proses nih untuk API key. Kalau model Gemini itu ada batas penggunaannya kan Kak? Untuk batas penggunaan ada, tapi tenang aja, untuk batasannya itu banyak. Jadi kalau Kakak misalnya pakai seharian, itu itu tetap bisa. Jadi itu kan juga ada kayak cat modelnya tuh. Di cat modelnya kan ada juga tuh kayak model-modelnya tuh Kak Adibeni. Nah, setiap model-modelnya juga itu ada berbagai batas penggunaan yang berbeda gitu. Jadi kalau Kakak mau pakai batas penggunaannya yang banyak banget nih, Kakak bisa pakai yang versi kayak 2.0 dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ada batasnya, tapi tenang aja, dia bisa dipakai seharian juga bisa, dan juga dia nanti ke refresh gitu. Untuk batasannya dia ke refresh setiap hari, jadi aman banget gitu. Nah ini udah kita copy, lalu kita tinggal sini, kita tinggal create new kredensial, kita tinggal sambungin tuh API key-nya tuh. Nah, habis itu kita tinggal save. Oh, jadi segampang itu untuk kita bisa sambungin dia ke berbagai cat model gitu. Jadi kalian bebas mau pakai cat model apa. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, kita tinggal tes nih untuk pembuktiannya nih seperti apa, apakah akan berhasil atau tidak. Oke, kita juga udah setting. Oh ya juga buat yang menanya juga nih tadi, aku coba jelasin dikit deh sebelum kita execute. Ini kan aku sambungin dia ke database Google Sheet. Nah, database Google Sheet-nya seperti apa? Nah, kurang lebih database Google Sheet-nya ini nih seperti ini nih. Mana nih Google Sheet? Nah, kurang lebih dia itu untuk database Google Sheet-nya itu kayak gini. Jadi aku buat kayak database Google Sheet sederhana, dia bentuknya tuh kayak gini. Tuh, kayak gitu. Dia bentuknya seperti ini. Jadi kita misal mau minta apa nih, sweater jaket deh, kita coba nih. Oke, kita coba aja langsung execute. Kemudian kita coba, halo Bang, halo, eh, bentar. Halo, halo Kak, mau lihat foto yang Twitter Kak. Kita kirim, harusnya dia jalan nih. Kita coba nih, apakah dia bakal mengirim atau tidak. Kita lihat. Oke, ini ada error sebentar. Oh, ini modelnya nih, modelnya nih. Kita juga settingnya. Aku tadi lupa setting modelnya. Kita pilih modelnya dulu, kemudian kita coba lagi execute. Kemudian kita coba set. Ah, kalau Kak mau lihat yang Twitter Kak. Nah, Gemini-nya belum sambung. Betul-betul. Ini aku nyambung ke Grok dulu nih, Kak. Aku nyoba yang saat model Grok. Tuh, langsung ngeproses tuh. Tuh. Nah, kita tinggal tunggu. Tuh, jadi kurang lebih kayak gitu tuh. Nah, jadi udah berhasil nih. Misal deh, sekali lagi deh. Sekali lagi, misal kita mau lihat apa? Bang, mau lihat yang celana chino. Nah, kita coba lihat tuh. Nah, nanti dia proses nih. Hmm. Nah, ini dia juga celana chino ada dua, ada Uniqlo mau slim fit H&M dan lain sebagainya itu ada tuh. Nah, tuh workflow execute successfully. Nah, jadi hasil tuh. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk kita membuat sebuah automationnya. Itu gambar dari mana, Bang? Ini kita gambarnya dari sini nih. Mana seperti ini. Nah, untuk gambarnya ini kan dari data nih. Nah, kalau dari gambarnya ini dari URL nih, dari URL Google Drive. Jadi dari Google Drive kita sambungin dia ke link apa ke tabel-tabel dari Google Sheet-nya nih. Nah, dia berisi ini. Tapi kalau misalnya kita mau dari Google Sheet-nya langsung nih, misal kayak tambahin gambarnya, fotonya itu juga bisa tuh. Tapi kalau aku dari Google Sheet aja soalnya dia lebih apa untuk aku atur gambar-gambarnya juga lebih gampang gitu. Nih, jadi untuk gambarnya nih kita dari sini nih kayak ini. Jadi bisa dari Google Drive. Kalau enggak, kita bisa juga langsung input gambar dari sini. Dia bakal baca berdasarkan tabel ya. Ini kan juga tabelnya urut tuh. Dari kiri ke kanan urut tuh. Jadi AI-nya tuh pintar tuh. Dia bakal tahu kita mau tabel yang mana, terus gambarnya yang mana tuh dia bakal tahu. Seperti itu ya teman-temannya. Oke, nah karena udah berhasil nih, maka mentoring pada malam hari ini juga telah usai. Nah, sebelum kita akhiri nih untuk mentoring pada kali ini, kalau kalian mau tanya, boleh guys. Kalian tanya lewat komentar tuh. Boleh-boleh banget tuh kalau kalian mau tanya-tanya lewat komentar. Oke, nih yang mau tanya nih. Oke, kita coba jawab-jawabin dulu. Oh,
Itu kan nanti apabila ada customer yang nawar harga gimana jawab AI-nya bang? Oh tenang aja, ini AI-nya itu dia itu bakal dia pintar nanti kalau nawar-nawar dia tuh nanti juga bakal kasih beberapa opsi juga gitu Kak Bayu. Tergantung nanti di database Tokotrifnya ini nanti kita tinggal atur aja tuh database-nya tuh. Kemudian kita tinggal atur AI agent-nya. Misal ada customer nanya-nanya, nanti si AI-nya ini tinggal atur aja gitu. Jadi kalau misalnya ada customer yang nawar-nawar itu nanti si AI-nya juga bisa nawar ganti gitu. Dia bisa kayak nawar ganti atau kayak bales-balesin lah kayak yang orang-orang di pasar gitu. Kayak gitu Kak Bayu. Tapi kalau misal kita sebagai adminnya ini mau kekeh ya harganya nggak ada diskon. Nah nanti si AI-nya bisa mempertahankan juga harganya biar nggak diskon gitu. Kayak gitu. eh Oh iya Kak, ini kan baru belajar Bang. Itu kalau buat baru workflow dengan model yang sama tapi masih nyoba-nyoba atau belajar sendiri. Oh iya, bisa. Kalau Kakak mau buat workflow dengan model yang sama, itu nanti kan setelah selesai mentoring kan nanti aku bakal kasih tutorial tuh. Aku bakal kasih tutorial gimana cara untuk ini nih, untuk cara self hosting atau kita pakai N8N secara gratis. Nah, di N8N yang secara gratis itu tuh nanti kakak bisa tuh untuk buat workflow barunya tuh. Dan juga nanti ini kan kalau kita lihat di workflow-nya ini bisa kita import tuh Kak. Kita bisa download filenya tuh. Jadi nanti di kakaknya itu nanti kakak tinggal download aja tuh filenya tuh. Nanti kakak tinggal download aja filenya. Nanti dia udah ada nih yang ini nih udah ada workflow-nya gitu. Jadi nanti aku akan kasih tutorialnya gimana untuk self hostingnya tuh Kak. Jadi nanti kakak kalau mau nyoba-nyoba sendiri untuk bikin workflow barunya itu nanti bisa tuh bisa. Nanti untuk kalau kakak misalnya bingung cara buat barunya nanti aku bisa downloadin nih dan nanti aku kasih ke kakak tuh untuk filenya tuh. Jadi kakak bisa langsung dapat filenya gitu dan nanti bisa langsung belajar sendiri lagi. Eh, oke. Sebentar dulu. Oke, yang tanya lagi. Kak, belum bikin workflow buat afiliator? Boleh. Kalau kakak mau bikin kayak workflow buat afiliator, nanti aku kasih tutorialnya juga tuh, Kak Ramdan tuh. Aman, aman banget tuh, Kak Ramdan. Kak, saya tadi awal ke skip saat awal nanti bisa dapat lihat di mana ya? Nanti bisa lihat di rekaman, Kak. Kak Treo, ini aku lupa matiin rekamannya. Nih, aku coba matiin rekamannya dulu. Nah, ini karena kita rekamannya udah selesai nih. Oh ya, jadi nanti buat Kak Dre nanti kakak bisa lihat rekamannya itu di grup Kak. Nanti aku bakal share rekamannya di grup tuh. Nanti kakak bisa lihat di bagian awal-awalnya. Contoh yang pink Kak. Oh kalau yang pink kurang lebih sih ini nih Kak. Ini kan kakak ada kayak ini nih, kayak trigger nih. Nah nanti kakak tinggal pilih dulu tuh triggernya apa tuh. Triggernya tuh kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu Kak Saudi. Karena kan kakak mau bikin yang kayak untuk notif tuh. Nah nanti kakak pilih dulu yang triggernya. Trigger kemudian nanti yang notif kan notif berarti nanti kakak dari Waha misalnya Waha kakak cari aja tuh notesnya untuk yang notifikasi gitu kayak misalnya mana ya ini ada banyak banget tuh jadi kakak tinggal scroll aja tuh itu banyak banget tuh untuk notifnya tuh ya misal notif untuk ping the server dan lain sebagainya tuh itu ada tuh jadi bisa banget oke kak step by step momentum kak ini kirim gambar jadwal ke seluruh media. Kalau mau kirim 10 gambar jadwal ke seluruh media sosial gimana Kak? Oh, kalau itu kamu tadi itu pertama-tama Kakak bisa pakai ini terjadwal Kakak karena gambarnya itu terjadwal itu Kakak pertama-tama bisa pakai trigger schedule dulu nih biar dia nanti terjadwal ke seluruh media sosial tuh. Nah, nanti setelah sambungin ke schedule nanti Kakak tinggal tambahin tuh misal Kakak media sosialnya apa? Misal Instagram. Berarti nanti kita tinggal tambahin dulu Instagramnya gitu Kak. Kakak tinggal tambahin Instagramnya. Kemudian nanti kakak tinggal mana nih misal Instagram deh tadi deh misal Instagram mana nih misal Instagram misal nih nanti kak tinggal sambungin dulu tuh ke Instagram ke schedule time schedule trigger sambungin habis itu nanti sambungin ke AI agentnya tuh untuk kita bisa ngirim gambarnya gitu kayak gitu kak tadi kurang lebih jadi mirip-mirip sama kayak yang WhatsApp kok mirip-mirip gitu kayak gitu ya kak tadi ya oke eh, Kak, berapa gambar produk yang bisa ditampilkan? Bisa banyak. Tergantung kita mau nampilin berapa produk gambarnya gitu. Nanti kalau misal kita mau nambah gambar produk, misalnya dalam satu
cat, itu nanti kakak tinggal tambahin kayak send an image lagi aja gitu. Kayak misalnya nih, kayak misalnya kakak tinggal tambahin aja tuh kayak send an image-nya lagi itu. Tuh. Jadi jadi nanti nih misal nih, ini kan send an image dua. Jadi dalam satu saat misalnya itu AI-nya bisa ngirim dua gambar gitu, kayak gitu. Jadi kakak misal mau 5 produk, berarti kakak tinggal tambahin aja 5 tuh. Send an image-nya tinggal tambahin aja 5 gitu. Jadi nanti dia bakal nampilin 5 produk yang berbeda-beda gitu. Kayak gitu Kak Roy. Jadi ini bisa banyak tergantung nanti kita mau buat alurnya kayak gimana aja. Kayak gitu ya. Dan untuk N8 yang gratis gimana Kak? Nah, untuk N8 yang gratis setelah mentoring ya, setelah mentoring nanti aku akan kasih tutorialnya Kak Muhtadi gitu. Aman banget tuh. Nah, tadi untuk yang kirim 10 gambar terjawab satu-satu sesuai waktu, nanti itu bisa pakai trigger untuk waktunya gitu. Buat promnya untuk AI agent kan, aku kan belum bisa buat prompt dengan benar. Biasanya buat yang bagus pakai AI mana Bang? Kalau mau buat yang AI yang bagus nih untuk yang prompt AI agent, kakak bisa pakai ini Kak. Kakak bisa pakai Gemini aja. Jadi di Gemini itu kakak tinggal bilang nih, buatkan prompt untuk AI agent N8N. Kemudian mau bikin automation apa? Buatkan dengan spesifik dan juga lengkap gitu. Ke Gemini aja tuh. Ke Gemini dia hasil promptnya bagus. Hasil promptnya bagus. Kayak gitu Kak Febi. Jadi saranku Gemini Kak. Kayak gitu. Siap Kak. Jadi database-nya juga dibedakan ya. Iya, iya, bisa, bisa. Betul, betul. Jadi database-nya bisa dibedain juga. Kalau nggak, bisa juga kayak database-nya dalam satu ini aja itu. Nanti di ininya ini kan, dia kan langsung connect nih. Jadi dia langsung connect ke database-nya tuh. Jadi si AI-nya tuh bakal tahu. Dia bakal tetap tahu kok. Bakal tetap tahu kalau si gambarnya ini kan kita tadi ngirim beberapa tuh gambar tuh. Nanti dia tetap bakal tahu. Walaupun kalau misalnya database-nya beda. Tapi kalau misalnya nih, database-nya memang produknya beda-beda. Misalnya abang mau produknya beda-beda, betul, database-nya bisa dibedakan juga. Jadi nanti tinggal tambahin lagi aja tuh, kayak Google Sheet-nya lagi gitu. Untuk satu send a match itu satu database dan lain sebagainya. Wah, mantap. Terima kasih sekali, Mas. Oke, siap. Kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, karena udah jam setengah 10, maka untuk mentoring kali ini, untuk sesi tanya jawab juga akan saya akhiri, teman-teman. Nah, jadi nanti untuk rekaman dan lain sebagainya, dan juga untuk tutorial cara install N8 secara gratis, nanti aku akan langsung informasikan di grup ya, teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, kayak. Keren, Kak. Semoga ilmunya barokah untuk kami semua. Amin, amin. Oke, nah ini aku stop share screen dulu. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih buat yang udah belajar nih. Terima kasih udah yang belajar. Untuk lanjutannya berarti chat pribadi ya Kak. Betul, betul. Jadi untuk lanjutannya chat pribadi. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Oke, thanks. Thanks juga Kak Drew. Oke, karena udah selesai, maka makasih Kak. Siap Kak Saudi. Oke, nah. Nah, berarti setelah ini aku matikan nih untuk. Ya, oke, thank you ya buat yang udah dari awal nih, udah yang dari awal udah belajar dan juga semoga paham nih, semoga paham dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih, kita end stream.